pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan karunia-Nya. Kita semua dapat berkumpul di acara ngobrol politik atau ngopol pada hari ini. Yang saya hormati perwakilan dari kita BEM UI atau BEM Universitas Indonesia, BEM Unpad atau Universitas Pajajaran, dan perwakilan dari BEM SI Korwil Jawa Barat. Selamat datang dan selamat bergabung di salah satu program kerja dari BEM Kemas Timlok pada Kementerian Politik Hukum dan Aspirasi Mahasiswa atau Kemenpolhukam. Langsung saja kita masuk ke pembahasan yang dimana kita di sini membahas dengan tema kinerja sang pemimpin. Baik, mungkin akang sekalian, baik itu Kang Ginanjar, Kang Sajid ataupun Kang Edo sudah mengetahui di berbagai artikel yang dimana dijelaskan bahwa pada masa pemerintahan Jokowi kerja-kerja, beliau mengatakan saat ini dana subsidi energi sebesar 120 triliun digunakan pemerintahan Jokowi untuk membiayai proyek infrastruktur, dana alokasi khusus, subsidi pertanian, kartu keluarga sejahtera, dan keluarga harapan. Nah, di sini saya ingin bertanya bagaimana pendapat dari akang-akang sekalian, apakah perkataan tersebut nyata benar ada atau hanya sebatas iming-iming semata saja? Nah, mungkin boleh nih dijawab oleh dari perwakilan BEM UI dulu. Sebelumnya aku mau jujur dulu ya, kalau misalkan untuk terkait isu ini, sebenarnya BEM UI benar-benar belum pernah dengar terkait isu ini, terkait subsidi energi sebesar 120 triliun dan bagaimana peralihan Presiden Jokowi untuk membiayai proyek infrastruktur dan alokasi khusus. Jadi kalau aku pribadi sih skip dulu ya, dilempar ke pembicara lain aja, karena kalau dari BEM UI itu sangat-sangat menjunjung tinggi prinsip ketika kita belum mengkaji suatu isu, lebih baik diam kayak gitu. Baik, mungkin boleh dilanjut bagi untuk Kang Edo mungkin atau mungkin Kang Sajid, persilakan untuk menjawab. Mungkin bagaimana Kang Edo, Kang Sajid, persilakan. Yang ingin menjawab duluan siapa nih dari perwakilan dua universitas? Oke, mungkin saya izin menjawab duluan ya Kang ya. Pertama-tama sebetulnya sama dengan tadi BEM UI, kami juga baru tahu ada isu ini, tapi karena ini udah ada di briefing tadi malam, jadi saya coba riset kecil gitu terkait hal ini dan menemukan sebuah artikel yang menyebutkan bahwa dari pemerintahnya sendiri, dari Deputi Bidang Perlindungan Sosial dan Perumahan Rakyat, Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, ini mungkin artikelnya artikel lama ya, PMK Casali Situmorang mengatakan dana hasil tersebut atau dana subsidi tidak disalurkan untuk kartu keluarga sejahtera, kartu Indonesia Pintar, serta kartu Indonesia Sehat. Ini selamanya tahun 2014. Alasannya yang menurut dia dana yang disalurkan melalui 3 kartu tersebut sudah dianggarkan pada APBNP 2014. Seperti itu. Dan lebih lanjut dia menegaskan waktu itu belum dikaitkan dengan kenaikan harga BBM karena dana itu sudah dialokasikan dalam APBNP 2014 yang dimasukkan ke dalam daftar isian pelaksanaan anggaran atau DIPA di Kementerian Sosial. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dan saya jawab dari riset kecil saya tadi. Mungkin seperti itu. Kang Edo? Kalau misalkan yang saya perhatikan sebenarnya di sini itu tentang orientasi dari pemerintah itu sendiri. Gitu. Dalam subsidi ini, apakah subsidi itu teralokasikan dengan benar, dengan baik gitu. Tadi apa yang disampaikan oleh Kang Sajid berdasarkan tadi riset dari Kang Sajid juga gitu kan. Bahwasanya kalau misalkan kita katakan pernyataan dari presiden kita ini adalah sebuah iming-iming, tadi disampaikan oleh riset kecilnya gitu kan. Cuma yang tadi saya perhatikan gitu, yang saya perhatikan atau yang saya amati terkait dari orientasi alokasi subsidi ini gitu. Apakah sudah tersampaikan dengan benar atau sudah tersampaikan dengan tepat terkait kartu sejahtera ataupun Indonesia Pintar, itu kan kartu Indonesia Pintar. Karena beberapa hal yang saya amati juga terkait di dalam kampus saya sendiri gitu kan, kartu Indonesia Pintar dan yang lain-lain, masih banyak alokasi-alokasi yang kurang tepat gitu, terkait latar belakang dari penerima hal tersebut. Mungkin kalau misalkan dari saya pribadi menanggapi pernyataan atau pertanyaan ini, sekian Kang. Dari Kang Edo menjelaskan bahwa memang semua belum teralokasikan, tetapi ada beberapa yang sudah, seperti dikatakan dari hasil riset yang dikatakan oleh baik itu Kang Sajid atau Kang Edo, sudah jelas ada di riset, seperti itu Kang ya? Iya betul. Juga emang kita melihat ini juga sih tingkat utility dari masyarakat juga terkait memang apa yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo ini. Apakah tingkat kepuasannya itu sudah cukup Kang ya? Gitu kan? Baik. Di slide selanjutnya, di sebuah artikel pernah dikatakan bahwa, nah ini nih, kontroversi antara BEM UI dengan Presiden kita Bapak Jokowi. Nah, di artikel ini dijelaskan bahwa kontroversi BEM UI sebut Presiden Jokowi the King of Lip Service. Nah, di sini saya akan menjelaskan sebelumnya, beberapa akhir ini Bapak Insir Jokowi mengatakan sejak menjabat sebagai kepala negara, dirinya sudah banyak mendapatkan kritik, bahkan julukan dari berbagai pihak terkait kebijakan-kebijakan yang dibuatnya selama ini. Sampai-sampai ia mengatakan, dulu ada yang mengatakan bahwa saya adalah klemer-klemer dan saya pelongo-pelongo, kemudian saya ini adalah sebagian dari otoriter, kemudian juga ada yang mengatakan saya bebek lumpuh dan sebagainya. Ini saya ingin bertanya terutama ini kepada
perwakilan dari BEM UI. Bagaimana tanggapan saudara terkait hal tersebut, terutama perihal kebebasan berekspresi bagi seluruh mahasiswa? Dipersilakan untuk perwakilan dari BEM UI. Ya, kalau dari saya pertama pasti mengapresiasi pernyataan Pak Presiden yang sangat-sangat jarang ini ada kejadian beliau merespon suatu kritikan. Namun kami menyayangkan responnya, terutama ketika kritik kami akhirnya disandingkan dengan pelangap-pelongo, klamar-klemar, bebek lumuk dan lain sebagainya. Itu kan jelas dua hal yang berbeda, dua kritik tersebut. Yang satunya itu kritik yang menyerang personal, pelangap-pelongo, klamar-klemar, sementara kritik BEM UI itu berdasarkan substansi dan data fakta yang jelas. Jadi di situ kami menyayangkan ketika kami didegradasi nilainya dan tentunya tidak dijawab secara substansif. Dalam artian seharusnya kami mengharapkan Pak Presiden Jokowi itu menjawabnya, misalkan revisi UU ITE. Kita kan mempermasalahkan kenapa beliau sudah menjanjikan revisi UU ITE, namun hanya realisasinya itu hanya melakukan pedoman interpretasi. Jadi kan beliau bisa menjawab dengan, oh ini revisi UU ITE kita sedang godok untuk masuk ke prolegnas prioritas, misal, atau bahkan ketika beliau tidak setuju, oh menurut saya SKB 3 itu udah cukup karena gini. Itu kan tercipta ruang dialektika dan menjawab substansi yang ada. Tapi itu kan sama sekali tidak dijawab oleh Bapak Presiden, malah dialihkan untuk fokus pandemi. Pun itu juga buat beliau sempat mengapresiasi dan menganggap itu kritikan yang biasa. Dan lagi-lagi sebenarnya ini lip service, ini menjawab pertanyaan yang kedua juga ya. Karena beliau bilang, ini pernyataan yang biasa, kritik yang biasa, saya biasa dapat kayak gini. Tapi apakah yang di bawah-bawahnya, misalkan buzzer-buzzernya itu menganggap kritikan itu biasa? Itu kan tidak. Dan itu praktek yang walaupun underground tapi sudah jadi rahasia umum. Itu buzzer-buzzer dikendalikan oleh pihak-pihak dari istana, itu sudah rahasia umum. Nah, di situ juga jadi kami menyayangkan tadi 2 poin dan bagaimana efeknya kebebasan berekspresi. Jadi kritik lip service kami akhirnya jawab dengan lip service lagi. Seperti itu. Baik, Kang. Bagaimana untuk perwakilan dari BEM Unpad mungkin Kang Sajid ingin menjawab perihal tentang hal tersebut? Ya, saya izin jawab ya. Tadi sepakat dengan apa yang telah disampaikan oleh dari BEM UI bahwa Presiden Jokowi menjawab kritik tapi tidak secara substansi. Dan di sini kami akan meng-highlight perihal kebebasan berekspresinya saja. Begitu. Kebebasan berekspresinya lebih detail gitu. Karena perihal kebebasan berekspresi bagi seluruh mahasiswa sebenarnya tidak bagi seluruh mahasiswa saja, tapi kebebasan berekspresi dan kebebasan berpendapat itu merupakan hal yang sangat mutlak untuk dijamin kebebasannya, bukan hanya untuk kalangan mahasiswa, tapi juga untuk seluruh masyarakat Indonesia. Karena kebebasan berpendapat ini telah dijamin di dalam konstitusi kita, yaitu di Undang-Undang Dasar 1945 di dalam pasal 28, 28E dan 28F. Selain itu juga dijamin dalam peraturan perundang-undangan terkait seperti di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan kemudian khusus untuk kebebasan berekspresi mahasiswa sendiri sebenarnya sudah dilindungi dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi atau Undang-Undang Dikti. Sehingga sebenarnya tadi kan poin yang di-highlight atau pertanyaannya terkait pihak kebebasan berekspresi mahasiswa. Kebebasan berekspresi atau berpendapat ini merupakan suatu yang mutlak yang harus dijamin karena telah dilindungi juga oleh konstitusi maupun perundang-undangan terkait. Mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan. Baik, mungkin lanjut ke Kang Edo, perwakilan dari BMSI Jabar. Bagaimana Kang tanggapannya? Baik, terima kasih Kang Riko. Ketika mendengar tentang kasus ini atau isu ini gitu kan terkait BEM UI, yang saya lihat itu kan pertama terkait pernyataan pengemukakan pendapat itu kan di depan publik terkait di media sosial juga. Ini kan berurusan dengan demokrasi juga. Pertama yang saya perhatikan itu tentang sistem negara kita, itu demokrasi. Yang dimana yang kita lihat di sekarang ini fakta lapangannya bahwasanya terjadi kontradiksi antara sistem negara kita dengan
dengan pelaksanaan itu banyak banget kontradiksinya gitu. Yang saya perhatikan, karena memang saya juga kebetulan dari Fakultas Hukum gitu kan, menyangkut undang-undang ITE juga di sini, kasus dari terkait leap of service ini. Yang saya lihat pertama terkait narasi yang dibangun oleh BEM UI itu sendiri gitu. Bahwasanya narasi yang dibangun itu kan memang sesuai dengan fakta di lapangannya gitu, terkait kinerja yang saya garis bawah itu kinerja dari Presiden Joko Widodonya gitu, dari presiden kitanya, kinerja dari presiden kitanya, bukan terkait individual atau personal dari Joko Widodo gitu kan. Makanya saya rasa dengan adanya kasus-kasus yang terjadi, karena untuk hal ini bukan saja terjadi di BEM UI saja gitu kan, banyak kasus-kasus yang menimpa pada universitas lain ataupun pada masyarakat pula gitu. Hal ini juga bagi saya ini mempersempit atau menyempitkan ruang demokrasi kita, yang padahal sistem negara kita itu demokrasi gitu. Banyak banget sih, saya juga mencatat atau mengutip juga dari BHI gitu kan, pada tahun 2019 sampai 2019 akhir banyak banget kasus tentang terkait kebebasan berpendapat gitu. Hampir 6.000 kasus terkait pelanggaran hak untuk berpendapat di muka umum gitu. Makanya ini juga menjadi suatu hal yang miris juga bagi menurut saya ya, terkait sistem demokrasi di negara kita. Bukan hanya terkait kebebasan berpendapat saja, tapi dampak dari kebebasan berpendapat juga memang terpengaruh pada sistem negara kita ini, yaitu kriminalisasi gitu kan. Banyak hal yang terjadi soal kriminalisasi ini pada saat demonstrasi dan sebagainya gitu kan. Itu juga terdapat kriminalisasi, atau pada kasus BEM UI tersebut gitu, baik di dalam kampusnya ataupun di pemerintahan Indonesia. Mungkin seperti itu sih, Kang. Berarti di sini saya menyimpulkan dari hasil tanggapan baik itu dari Kang Ginanjar, Kang Sajid ataupun Kang Jairus, itu berarti Akang sekalian menyimpulkan bahwasannya berekspresi itu boleh-boleh saja bagi seluruh mahasiswa ataupun mungkin seluruh rakyat Indonesia, karena kan negara kita satu adalah negara demokrasi, dan mungkin asalkan aspirasi itu ataupun mungkin itu ekspresi tersebut tidak mengandung isu dan sara, seperti itu Kang ya. Baik, mungkin langsung saja kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Di sini Akang sekalian mungkin pernah membaca suatu artikel yang sama. Mungkin di sini saya pernah saya di sini ingin menjelaskan bahwa Presiden BEM Unsultra sayangkan pernyataan BEM UI ke Jokowi soal the King Leap of Service. Nah, bagaimana menurut saudara terkait pernyataan BEM UI yang mengatakan Presiden Jokowi sebagai the King Leap of Service, di mana pernyataan tersebut masih jadi pro dan kontra bagi para BEM universitas lainnya. Pertama ini saya ingin bertanya ke Kang Ginanjar terkait hal tersebut. Ya, kalau dari saya ya, bagi saya perbedaan pendapat itu biasa. Tapi yang penting adalah bagaimana perbedaan pendapat tersebut didasarkan data dan fakta yang bisa mengantarkan kita ke dialektika yang membuahkan hasil. Di sini kan, ini kalau misalkan yang saya lihat ya, yang saya baca-baca sejauh ini, yang kontra hanya sebatas misalkan menuduh kadrun, kritik harus mempermasalahkan ranah etis, yang mana itu kan merupakan suatu hal yang subjektif. Jadi tidak bisa menghasilkan suatu dialektika yang menghasilkan output. Terus apalagi ya? Kayak dua itu aja. Terus malah kebanyakan yang kontra dengan pendapat BEM UI menyerangnya itu personal. Misalkan BEM UI ini mahasiswa yang harusnya mahasiswa belajar aja, contoh. Terus misalkan Leon ini kemarin ketua BEM itu banyak didoxing masa lalunya, walaupun doxingnya juga ngaco semua ya, saya juga bingung. Terus dan ditunggangi lah apalah. Dan di sini saya sama sekali nggak melihat suatu perdebatan yang menyasar karena substansi. Di situ kan ada 4 substansi. Bahkan kalau misalkan ditelisik lebih jauh ya, BEM itu udah beberapa kali mempermasalahkan pernyataan Presiden Jokowi dulu itu sempat juga terkait lingkungan, revisi UU ITE, UU Cipta Kerja, kekerasan aparat, kan itu poin-poin yang sudah kita angkat. Tapi yang dipermasalahkan ya tadi hanya hanya produk kosong jatuhnya. Ada yang hanya kita mendukung Presiden Jokowi, kritik harus etis, ya itu menurut kami ayolah kita, kalau jika perbedaan pendapat silahkan, tapi ayo didasarkan argumen-argumen yang berdasarkan data dan fakta yang akhirnya bisa kita perdebatkan. Kalau kita memperdebatkan berdasarkan argumen fakta kan itu dampak positifnya ke kedua belah pihak. Itu aja kalau dari saya. Baik Kang, terima kasih sebelumnya. Mungkin dari Kang Sajid, perwakilan dari UNPAD ingin menjawab terkait hal tersebut. Ya, betul tadi apa yang sudah disampaikan oleh BEM UI, bahwa sebenarnya pro kontra perbedaan pendapat ataupun apapun itu namanya merupakan ya hal yang biasa dalam sebuah negara demokrasi. Tapi tadi saya juga sepakat penitik beratannya adalah di mana kita berbeda pendapat dengan fakta dan data yang kuat, yang bukan cuman argumen kosong saja, yang bukan hanya sekadar argumen yang menyerang personal saja, seperti itu. Dan kalau saya pribadi, ya saya sepakat sih dengan apa yang disampaikan di postingan BEM UI yang menjuluki Jokowi sebagai the King of Lip Service, karena lip service beliau tuh sangat banyak, dan
lebih banyak daripada apa yang telah tertera di postingan BEM UI seperti itu. Contohnya salah satunya itu di mana ada janji beliau terkait kebebasan pers di Papua. Seperti itu, di mana beliau mengatakan mulai hari ini wartawan asing diperbolehkan dan bebas datang ke Papua, sama seperti di wilayah lainnya di Indonesia. Akan tapi berdasarkan hasil catatan Aliansi Jurnalis Independen, masih terdapat 77 kasus penutupan akses bagi wartawan yang ingin meliput di Papua, kemudian 74 kasus yang mewajibkan jurnalis meminta izin untuk melakukan liputan di Papua, kemudian 56 kasus penolakan izin dan 18 pemberian izin meliput di Papua. Kebebasan pers tersebut ada juga kemudian terkait utang Indonesia yang dimana ketika periode pertama yaitu 2014 sampai 2019 Jokowi pastikan akan menolak utang luar negeri. Dan di periode sekarang Jokowi janji kendalikan utang di batas aman, tapi nyatanya, faktanya melalui hasil pemeriksaan dari BPK, Badan Pemeriksa Keuangan, mengungkapkan bahwa utang yang ada yang diambil oleh pemerintah Indonesia saat ini di angka sangat mengkhawatirkan, dan BPK khawatir pemerintah tidak mampu melunasi utangnya yang kini berada di posisi 6.418,15 triliun rupiah. Seperti itu. Dan hal itu menunjukkan bahwa Jokowi menunjukkan king of lip service-nya lagi di sektor utang luar negeri kita. Kemudian yang mungkin yang terakhir yang sekarang lagi sering di-highlight yaitu korupsi terkait di mana ketika 2019 visi misinya adalah penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya, tapi nyatanya malah semakin melemahkan KPK itu sendiri sebagai lembaga pemberantas korupsinya, di mana menyetujui revisi UU KPK yang mengakibatkan adanya SP3 dalam kasus besar korupsi yaitu kemarin BLBI, kemudian mendukung peralihan pegawai KPK menjadi ASN, kemudian merestui nama-nama pimpinan KPK bermasalah seperti Firly Bahuri dan memberikannya ke DPR dan mendiamkan penyiraman air keras terhadap Novel Baswedan. Sehingga dari semua saya sepakat dan mendukung julukan Jokowi sebagai the king of service karena sangat banyak sekali lip service beliau dari berbagai sektor di Indonesia ini. Seperti itu mungkin jawaban dari saya. Terima kasih. Baik, mungkin boleh langsung saja dilanjut oleh Kang Edo. Bagaimana tanggapannya terkait hal tersebut? Oke, baik, terima kasih. Yang saya lihat pertama terkait hal ini dari BEM UI itu sebenarnya hanya melanjutkan amanah apa yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo gitu, di mana dia kan pernah meminta untuk dikritik pemerintahannya, dikritik tentang kinerjanya dan sebagainya, itu yang diminta. Jadi ketika memang hal ini terjadi, lagi-lagi gitu, of service dianya yang memang menjadi permasalahan. Makanya saya rasa kalau misalkan melihat narasi yang disampaikan oleh BEM UI tadi disampaikan juga terkait kinerjanya, gitu. Kinerja dari presiden kita, bukan tentang personalnya. Makanya ini kontradiksi antara pernyataan dari Presiden Joko Widodo sebelum dan setelah dia mendapatkan kritik dari mahasiswa ataupun dari masyarakat. Dan yang saya garis bawahi adalah untuk hal mengkritisi pemerintah itu kan memang tugas kita sebagai mahasiswa. Oleh karenanya, untuk hal-hal tersebut sebenarnya tadi disampaikan di awal, sudah dijamin oleh undang-undang juga, sudah dijamin oleh konstitusi juga. Makanya sangat disayangkan ketika memang terjadi pembungkaman demokrasi, baik itu di masyarakat ataupun dalam kampus itu sendiri. Gitu. Ini sama saja mengurangi terjadinya resesi demokrasi di negara kita. Ini yang saya sangat sayangkan sih sebenarnya. Jadi kalau misalkan saya melihat hal tersebut ya, di luar kontra dan pro gitu kan, yang saya pandang di situ gitu, terkait apa yang disampaikan oleh BEM UI, kritik terhadap Presiden Joko Widodo, kinerjanya dan sebagainya, dan apa yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo itu sendiri gitu. Kayak gitu sih kalau misalkan dari saya, karena lagi-lagi ini berbicara soal lip service gitu kan. Apa yang dia sampaikan, tapi dia tidak terima apa yang telah diberikan oleh atau yang telah ditindaklanjuti oleh mahasiswa ataupun masyarakat. Ini yang saya sangat sayangkan sebenarnya. Kalau misalkan pro dan kontra itu udah biasa ya. Kalau misalkan tentang itu mah itu terkait pandangan masing-masing lah. Kita juga tidak bisa membendung terkait pandangan orang-orang yang tahu dari institusi yang lain. Yang paling penting tadi, kalau misalkan kita mendebat sesuatu harus memang berbasiskan data, gitu aja sih. Baik, mungkin ada lagi tambahan dari Kang Ginanjar atau Kang Sajid hal tersebut atau sudah cukup? Mungkin langsung saja kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Di sini di sebuah artikel dijelaskan bahwa survei LSI kepuasan atas kinerja Jokowi tangani corona turun hingga 59%. Nah, lembaga survei LSI atau Indonesia menyebutkan banyak orang yang tidak puas dengan kinerja Presiden Joko Widodo atau Pak Jokowi dalam menangani wabah penyakit pandemi COVID-19 ini. Survei itu dilakukan setelah lebih dari 1 tahun wabah COVID berlangsung yang melanda Indonesia. Nah, berdasarkan survei yang telah dilakukan, menurut dari sudut
pandang saudara, mengapa hal tersebut dapat terjadi? Apakah terdapat faktor-faktor tertentu sehingga menyebabkan terjadinya ketidakpuasan dalam kinerja Presiden Joko Widodo? Mungkin boleh langsung dijawab oleh Kang Sajid dulu deh dari perwakilan Unpad. Oke, baik. Ketidakpuasan masyarakat terhadap penanganan pandemi yang dilakukan oleh pemerintahan sekarang Jokowi Ma'ruf Amin yang menurut saya ini bisa disebabkan oleh banyak faktor. Faktor yang pertama menurut saya adalah ketika awal-awal pandemi COVID-19 ini pemerintah malah tidak berfokus kepada penanganan pandemi. Akan tapi fokus pemerintah ketika awal-awal tersebut fokus dalam hal mengesahkan undang-undang yang kontroversial dan itu banyak sekali merugikan masyarakat. Contohnya seperti Undang-Undang Minerba, kemudian Omnibus Law yang tahun kemarin disahkan begitu saja, padahal secara penyusunannya pun mengalami cacat, baik itu secara formil maupun secara materialnya. Kemudian istilah-istilah seperti pembatasan daripada istilah lockdown. Seperti yang kita tahu bahwa pemerintah selama ini selalu menggunakan istilah yang berbeda-beda dan berganti-ganti dalam penanganan pandemi ini. Seperti PSBB, PPKM Mikro, PPKM Darurat, hingga sekarang PPKM sampai level 4. Padahal di dalam penanganan pandemi ini, khususnya di pembatasan kegiatan, kita mempunyai undang-undang tersendiri, yaitu Undang-Undang Karantina Kesehatan, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2019. Dan menurut saya pemerintah enggan untuk menggunakan undang-undang tersebut karena ingin menghindari kewajibannya untuk menyediakan kebutuhan masyarakat. Karena dalam undang-undang tersebut, yaitu dalam pasal 55-nya, bahwa pemerintah pusat bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan hidup dasar orang dan makanan hewan ternak yang berada di wilayah karantina tersebut. Hal ini pun diperkuat lagi dengan statement dari Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Perekonomian Iskandar Sumurangkir yang mengatakan bahwa untuk lockdown itu cost atau biayanya akan mahal sekali. Dan dari situ saya melihat bahwa pemerintah lebih mementingkan ekonomi negara daripada kesehatan rakyat. Biaya karantina yang terlalu mahal dan keinginan agar ekonomi terus berjalan tentu tak sebanding dengan puluhan ribu nyawa warga negara yang meninggal. Pemerintah ingin rakyat menghasilkan uang untuk memulihkan ekonomi negara, tetapi masih enggan untuk mengeluarkan uang untuk melindungi warga negara dari pandemi dengan lebih memilih istilah pembatasan seperti PPSB, PPKM, dan sebagainya daripada istilah lockdown atau karantina kesehatan yang telah diatur sebenarnya dalam peraturan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2012 tadi. Dan sangat disayangkan pada kenyataannya pemerintah yang dari awal sangat istilahnya mendewakan ekonomi, ternyata pada kenyataannya pemerintah pun tidak berhasil menaikkan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Berdasarkan data dari BPS Ekonomi dari Badan Pusat Statistik, ekonomi Indonesia mengalami penurunan sebesar 0,74% pada bulan Mei 2021 dan utang Indonesia terhadap PDB mengkhawatirkan mencapai 41,18%. Maka dari itu menurut saya tadi ketidakpuasan masyarakat berdasarkan pada fokus pemerintah yang lebih lebih mementingkan ekonomi daripada kesehatan rakyat tersebut dan juga keengganan pemerintah sebenarnya untuk menerapkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang karantina kesehatan seperti itu. Sehingga sekarang pandemi semakin meningkat, ekonomi tidak naik, utangnya malah terus naik. Jadi sehingga kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah menangani pandemi pun turun. Seperti itu mungkin jawaban dari saya. Baik, terima kasih buat Kang Sajid dari perwakilan dari Unpad. Selanjutnya boleh dijawab oleh Kang Edo mungkin dari perwakilan dari Bumesi Jabar. Baik, terima kasih Kang Riko. Kalau misalkan saya lihat tentang penanganan pandemi oleh pemerintahan Joko Widodo Ma'ruf Amin ini, yang saya perhatikan sebenarnya ini kegagalan ini di awal gitu. Mulai dari awal menyebarnya pandemi di Indonesia ini, komunikasi ataupun koordinasi dari pemerintah, dari pusat ataupun ke daerah itu banyak terjadi miskomunikasi gitu, atau banyak memang perbaikan dari daerah ke pusat dan sebagainya gitu tentang komunikasi yang disampaikan oleh masyarakat. Makanya di awal disampaikan bahwasanya pandemi ini adalah pandemi yang biasa-biasa saja, masih di Indonesia ini masih bisa tertangani atau tidak bisa masuk ke Indonesia dan sebagainya. Itu adalah salah satu komunikasi yang menurut saya tidak patut untuk disampaikan oleh kepada masyarakat gitu. Karena walaupun memang di samping itu dari pemerintah berpikiran untuk kepanikan dari masyarakat, tapi pada pelaksanaannya ketika memang pandemi ini masuk dan mulai menyebar di Indonesia, ini malah menjadi sebuah kepanikan walaupun dari masyarakat itu masih banyak yang pikir positif juga pada awalnya. Itu yang saya perhatikan pada awal dari penanganan pandemi ini, memang terjadi banyak kesalahan-kesalahan dari pemerintah untuk disampaikan pada masyarakat. Lalu kalau misalkan kita melihat sekarang ini terkait aturan yang disampaikan atau kebijakan yang
diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat banyak kebijakan yang menurut saya kurang tepat gitu. Mulai dari PSBB ataupun sekarang PPKM gitu kan. Tadi betul disampaikan. Kenapa tidak menerapkan undang-undang karantina wilayah, undang-undang karantina kesehatan gitu kan. Tadi disampaikan bahwa pemerintah ini masih masih mencondongkan pertimbangannya itu kepada ekonomi negara, tapi tidak memperhatikan perekonomian dari masyarakat menengah ke bawah. Itu sebenarnya menjadi problematika terkait aturan atau kebijakan yang disampaikan, banyak yang kurang tepat, atau banyak juga yang mengatakan, dan termasuk saya pribadi, bahwasanya kebijakan atau aturan yang disampaikan atau yang diberikan pemerintah kepada masyarakat ini dianggap gagal gitu. Dianggap gagal karena kita tahu sendirilah bahwasanya dari masa ke masa atau dari bulan ke bulan tingkat penyebaran atau penginfeksian dari virus ini kepada masyarakat itu kan semakin meningkat gitu kan. Semakin meningkat sampai sekarang ini bahwa bahkan pada terakhir itu Indonesia ini masuk ke rekor juga gitu kan. Masuk tembus ke 50.000 kalau nggak salah terakhir itu kan. Nah, ini kan menjadi problematika juga bagi saya, menurut saya, karena saya nilai pemerintah ini masih nanggung gitu, mengambil kebijakan yang nanggung, karantina enggak, terus dibebaskan juga enggak masyarakatnya. Jadi menurut saya yang harus pemerintah pikirkan itu terkait perekonomian dari masyarakatnya juga gitu, karena masih banyak perekonomian dari masyarakat, bahkan ada yang di PHK juga, banyak yang di PHK gitu kan, atau yang pendapatannya ini berkurang drastis, itu kan banyak juga gitu kan terkait hal itu. Makanya kalau misalkan terkait kepuasan dari masyarakat dalam hal penanganan dari pemerintah untuk pandemi ini, saya rasa banyak sekali masukan atau not-not untuk pemerintah gitu. Mungkin seperti itu sih, Kang. Baik, Kang. Terima kasih ya, Kang Edo. Mungkin lanjut saja pada Kang Ginanjar, perwakilan dari BEM UI. Mohon untuk memberikan tanggapan ataupun yang bisa menjadikan wawasan bagi masyarakat di luar sana bahwa dengan kebijakan pemerintah dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Terima kasih, Kang. Dipersilakan. Oh, saya ya. Kalau misalkan dari saya sepakat banget tadi sama Kang Sajid dan Kang Usup ya. Tadi Kang Jairus dipanggilnya siapa tadi, Kang? Sorry. Kang Edo aja kan. Oh, Kang Edo, iya. Padahal aku udah sempat WA-an sama Kang Edo, tapi lupa juga kok nggak ada Edo-Edonya. Kalau misalkan dari saya, sebenarnya cuma nambahin dikit aja ya. Tadi udah benar banget yang disampaikan, dan saya sepakat banget. Yang paling mendasar itu sebenarnya kalau bagi saya ada leadership dari pemerintah yang akhirnya menyebabkan ketidakpercayaan masyarakat. Contohnya tadi, misalkan kalau kita lihat ya, pemberitaan di media, itu yang panglima itu kita tuh bingung, benar siapa sih? Tadi Presiden Jokowi ngomong apa? Tiba-tiba direvisi sama Luhut. Tiba-tiba Erlangga ngomong yang lain. Tiba-tiba Sri Mulyani ngomong yang lain. Di situ kan, loh ini kita pemimpin kita tuh siapa? Jadi sebenarnya, dan kita harus mendengar yang mana? Ini kok jadi wajar pada akhirnya masyarakat itu kepercayaan menurun ketika tidak ada figur pemimpin yang bisa kita percaya. Sebenarnya gitu, walaupun kita tuh sebenarnya benar kebagi bisa dalam memandang penanganan pandemi COVID ini, kita bisa memandang lewat perspektif kesehatan ada, kaum kesehatan, ekonomi ada, ekonomi negara ada, ekonomi masyarakat juga ada. Tapi sebenarnya itu bisa diminimalisir jika pemimpinnya itu bisa dianggap pemimpin oleh masyarakat. Jadi masyarakat akhirnya percaya atas keputusan yang diambil, itu pertama. Terus yang kedua, ini saya belum masuk ke, sebenarnya belum dari tadi itu saya nggak mau masuk ke pengambilan keputusan karena sebelumnya tuh udah caur. Yang kedua adalah bagaimana dasar kepercayaan pemerintah terhadap sains. Ini baru banget dibahas di akun BEM UI. Ini misalnya PPKM. Keputusan untuk apakah kita perlu memperpanjang PPKM darurat atau tidak misalkan. Itu kan pertama-tama didasarkan dengan apakah COVID ini sudah aman. Nah, bagaimana kita menyimpulkan COVID itu di Indonesia sudah aman? Itu kan ada parameter-parameter yang udah diajukan WHO. Contohnya misalkan testing kita itu masih jauh banget di bawah standar. Standar WHO itu trace-nya 10 sampai 30 orang dites setiap ada satu kasus positif COVID. Kalau kita tuh diangkat di bawah 5. Terus misal itu soal tracing. Soal testing juga perbandingan populasi. Terus soal positive rate. Positive rate kita gede banget, di atas 30%.
sekarang nih pas di PPKM darurat loh, di pas PPKM darurat. Sementara rekomendasi WHO itu 5%. Itu kan parameter-parameter yang diajukan melalui kaidah saintifik. Itu pertama itu dulu. Jadi kita harus memperbanyak testing dulu supaya kita mendapatkan data yang aktual. Dan itu tidak dilakukan oleh pemerintah. Jadi bagaimana kita mengambil keputusan, bagaimana kita menilai apakah keputusan pemerintah itu sudah benar atau tidak jika datanya aja nggak jelas, data yang diambil. Bahkan sebenarnya saya ya, pas bikin infografis itu sambil ngomel-ngomel anak saya itu, ini di mana sih datanya? Datanya aja keterbukaan publiknya aja bermasalah. Ini datanya itu di mana sih? Susah banget nyari data soal testing itu. Yang update ya. Itu 2. Terus ya, di intrik-intriknya juga banyak banget. Contoh vaksin Nusantara. Ya Allah, itu vaksin Nusantara, kita bisa lihat DPR bagaimana dia anggota-anggota DPR itu aktor-aktornya banyak yang mendorong vaksin Nusantara untuk diloloskan BPOM. Tapi argumennya itu nggak ada yang berdasarkan asas-asas saintifik. Cuman dibahas cuma wah ini karya anak bangsa, oh gini. Sebenarnya BPOM udah ketika kalau misalkan kita lihat RDP-nya ya, itu RDP-nya sampai 11 jam itu udah kayak tekanan banget kan ke BPOM. Bahkan ilmuwan-ilmuwan yang ada di balik vaksin Nusantara aja nggak ada yang bisa jawab, ilmuwan Indonesia, malah ilmuwan asing yang bisa jawab. Pun juga pertanyaan-pertanyaan dasar seperti yang di kaidah saintifik misalkan, kalau misalnya itu banyak yang nggak bisa dijawab oleh penelitinya. Misal sanitasi di ruangan eksperimen itu tuh nggak ada di proses pembuatan vaksin Nusantara. Bahkan dia Dr. Terawannya mencontohkan di depan DPR itu kan lagi-lagi simbolisasi, padahal yang harus dia tunjukkan adalah bagaimana proses pembuatan vaksin Nusantara itu sudah melalui parameter-parameter yang ada di BPOM sehingga bisa masuk ke uji klinis 1, 2, 3 dan akhirnya dipublikasikan itu. Jadi kaidah saintifik itu sama sekali tidak dipakai oleh pemerintah. Jadi bagi saya keputusan yang diambil dari dasar-dasar yang tidak kuat itu pasti kacau. Jadi jatuhnya hanya bergantung ke peruntungan, bergantung ke simbolisasi duta-duta. Ya itu tadi peruntungan. Kita pengen kesehatan dan ekonomi berjalan beriringan, chaos dua-duanya, kayak gitu kan. Itu kalau misalkan dari saya nambahin itu aja. Selebihnya tadi sepakat juga sama Kang Sajid dan Kang Ian. Baik Kang, mungkin ada lagi tambahan dari Kang Sajid ataupun Kang Jairus? Atau sudah cukup mungkin di pembahasan pada slide ini? Langsung saja kita lanjut ke slide selanjutnya, yang dimana pada artikel ini dijelaskan bahwasanya kebijakan pemerintah dalam menghadapi pandemi COVID-19, yang dimana pada masa pandemi COVID-19 ini menurut saudara bagaimanakah sistem kinerja dan upaya dari pemerintah, baik itu seperti program PPKM Mikro sampai PPKM Darurat sampai juga PPKM level 4, di mana hal ini telah menjadi kontroversial di kalangan masyarakat, baik itu pedagang kecil ataupun pedagang menengah, dan apakah PPKM tersebut memberikan dampak positif atau sebaliknya? Mungkin langsung saja dijawab oleh Kang Edo mungkin pertama. Baik, terima kasih. Berbicara soal ini, PPKM ini memberikan dampak positif atau negatif gitu kan untuk masyarakat sendiri. Pertama memang yang saya lihat terkait kebijakan pemerintah yang disampaikan atau yang diberikan kepada masyarakat ini terkait PPKM lah, khususnya PPKM itu sebenarnya masih tidak tepat dari awal diberikan, karena kalau misalkan kita melihat orientasi atau tujuan dari PPKM ini sendiri kan untuk menurunkan tingkat pandemi di Indonesia itu sendiri gitu kan, mengurangi kerumunan dan sebagainya gitu kan. Namun pada pelaksanaannya itu sendiri masih banyak terjadi kerumunan, bahkan dari aturan yang diberikan atau yang diterapkan di Indonesia itu sendiri masih menimbulkan, jadi aturan itu menimbulkan kerumunan gitu, kayak penyekatan itu sebenarnya kalau misalkan di daerah saya sendiri ya, di Cirebon itu sendiri, adanya penyekatan malah menimbulkan kerumunan, kemacetan panjang dan sebagainya gitu. Makanya saya juga pernah menyampaikan gitu, apa bedanya ketika kita demonstrasi memblokade jalan dan menimbulkan kemacetan panjang dengan penyekatan ini yang sebenarnya saya sayangkan sih terkait kebijakan PPKM itu sendiri. Karena saya juga sepakat apa yang sempat disampaikan oleh tokoh dari Indonesia juga, bahwasanya terkait PPKM ini, penanganan kerumunan ini bukan pedagangnya atau bukan pengusaha-pengusahanya yang dibubarkan, tapi kerumunan yang dibubarkan. Itu bagus sekali kalau menurut saya. Karena untuk penurunan ini kan memang harus tidak ada kerumunan dan sebagainya atau kebijakan yang tepat gitu kan. Dan tadi yang disampaikan pula bahwasanya kebijakan
kebijakan yang diterapkan sekarang ini adalah kebijakan yang nanggung-nanggung. Seharusnya dari awal pemerintah itu menerapkan undang-undang yang karantina kesehatan itu, menjamin kesejahteraan atau menjamin pangan untuk masyarakat selama 1-2 minggu ke depan gitu kan. Ya untuk menangkal atau memutus mata pandemi di Indonesia khususnya. Cuma kan memang mungkin pemerintah juga pertimbangan gitu, punya pertimbangan. Namun saya juga nggak tahu nih, kayaknya pertimbangannya bukan pertimbangan untuk masyarakat juga, masyarakat yang ke bawah gitu. Banyak yang memang komplain kepada BEM juga kan, kepada BEM kita sendiri gitu kan, masyarakat terkait kebijakan PPKM ini. Karena tadi yang disampaikan soal pendapatan dan yang lain-lain itu masih tidak menguntungkan bagi masyarakat. Seperti itu sih Kang. Terima kasih buat Kang Edo. Mungkin langsung saja disambung oleh Kang Sajid, perwakilan dari Unpad. Bagaimana tanggapannya terkait pembahasan yang telah kita bahas pada slide ini? Dipersilahkan untuk Kang Sajid. Oke, baik. Saya juga menilai bahwa kebijakan PPKM atau kebijakan pembatasan yang dilakukan itu masih belum efektif. Pertama, tadi betul niat dari PPKM atau tujuan dari PPKM adalah untuk membatasi kerumunan, batasi mobilitas dan sebagainya. Tapi nyatanya gara-gara kebijakan itu tadi seperti yang udah disampaikan oleh Kang Edo, terjadi banyak kerumunan, banyak antrian kendaraan dan sebagainya. Kemudian juga kita bisa melihat indikator dari apakah suatu efektif dari targetnya. Dari Presiden Jokowi menargetkan bahwa penurunan mobilitas sampai 30% sampai 50%. Tapi hal itu belum tercapai sama sekali melalui PPKM ini. Dan seharusnya pemerintah bikin kebijakan yang emang betul-betul nggak nanggung tadi. Seperti terapkan kebijakan karantina kesehatan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2019. Karena kalau seperti ini rakyat kecil, pedagang-pedagang kecil itu dibatasi pendapatannya, dibatasi pemasukannya, dibatasi kegiatannya sehingga pemasukannya berkurang. Seperti itu tidak bisa memenuhi kebutuhan hidup masyarakat, kebutuhan hidupnya seperti itu. Tapi jika diterapkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2019, maka kebutuhan tadi akan dijamin oleh pemerintah, pembatasan juga bisa berjalan dengan baik seperti itu. Jadi ya menurut saya pembelakuan batas kegiatan masyarakat PPKM ini masih belum efektif karena tadi masih belum berpihak terhadap rakyat-rakyat kecil seperti itu. Baik, terima kasih Kang Sajid, perwakilan dari Unpad. Mungkin Kang Ginanjar ingin memberikan tanggapannya terkait hal penanganan pandemi COVID ini bagaimana, Kang? Oke, kalau terkait PPKM mikro sama PPKM darurat, nih aku sebenarnya sepakat juga sama Kang Sajid sama Kang Edo, aku nambahin dikit aja. Yang paling, tadi kan benar, kalau misalkan PPKM itu bertujuan untuk membatasi mobilitas masyarakat. Tapi sayangnya pemerintah kurang peka untuk memahami masyarakatnya itu sendiri. Sebenarnya bukan kurang peka ya, saya yakin kalau pemerintah tuh ngerti sebenarnya apa yang kejadian di masyarakat tuh, saya yakin sebenarnya ngerti. Tapi ya itu bukan lebih kurang peduli kali. Contohnya ini, misalkan udah tahu sebelum itu pemerintah sempat nge-state kalau misalkan kita mayoritas masyarakat Indonesia itu pendapatannya harian. Jadi mengharuskan mereka untuk melakukan pekerjaan di luar rumah. Yang mana itu sebenarnya solusinya kan masyarakat keluar karena punya kebutuhan yang harus dipenuhi. Ya, berarti solusinya harusnya memenuhi kebutuhan masyarakat tersebut. Nah, itu yang sejatinya masih gagal dilakukan pemerintah karena tadi UU karantina kesehatan itu ada kewajiban ketika karantina wilayah wajib memenuhi kebutuhan warganya, bahkan sampai hewan ternak. Tapi pemerintah menghindar dari kewajiban tersebut dengan permainan istilah PPKM. Sebenarnya PPKM kan sejatinya sama aja secara teknis itu PPKM darurat ini ya, sama karantina wilayah secara istilah. Tapi ya itu pemerintah menghindar untuk memberikan memenuhi kebutuhan warganya. Itu bahkan sebenarnya amanatnya itu kan semuanya ya dipenuhi. Tapi bahkan untuk memenuhi orang-orang yang tidak mampu aja itu masih gagal, bisa dibilang gagal lah. Maksudnya bansos masih dikorupsi, masih banyak yang salah sasaran. Itu banyak banget yang kayak gitu. Jadi itu tadi evaluasinya PPKM. Pemerintah harus mencoba mengerti juga kira-kira kenapa sih masyarakat itu harus keluar rumah. Berarti kasih solusi biar mereka nggak keluar rumah kayak gitu. Sebenarnya kalau misalkan saya itu sampai sekarang masih berandai-andai kalau misalkan dulu kita pas awal-awal pandemi lockdown 2 minggu 3 minggu gitu, kayak sebulan itu kayaknya habis banyak beberapa triliun, tapi kayak nggak bakal habis nggak habis sebanyak sekarang, saya yakin ya.
minimal ini deh, lockdown-nya itu secara negara, dalam artian nggak ada yang dari luar untuk masuk. Sesimpel itu dulu deh, biar kita biar pandemi ini cuma bersirkulasi di masyarakat Indonesia dulu. Itu aja tidak dilakukan. Jadi sebenarnya saya kurang paham juga sih kalau itu konsepnya. Dia membatasi pergerakan antar kota tapi tidak dengan antar negara gitu. Padahal justru itu juga yang menyebabkan kita sekarang variannya varian Delta. Itu kan bukan dari Indonesia, varian Delta mutasinya. Berarti sama halnya dengan dilakukannya PPKM tetapi penerbangan internasional tetap dibuka seperti itu Kang ya. Jadi sedikit kita juga sebagai mungkin masyarakat sedikit bingung dengan kebijakan-kebijakan yang ada seperti itu. Ya, betul. Oke, baik, selanjutnya mungkin jika tidak ada tambahan lagi dari Kang Sajid ataupun Kang Edo, mungkin kita akan lanjut ke slide 9 saja, dikarenakan di slide 8 ini juga sudah dijawab oleh Kang Ginanjar, Kang Sajid ataupun Kang Edo. Nah, di sini pada slide ini di sini di sebuah artikel dijelaskan anggota DPR minta Menkes pastikan wakil rakyat dapat ICU. Nah, mungkin akang-akang sekalian, baik itu Kang Ginanjar, Kang Sajid ataupun Kang Edo sudah mengetahui beberapa akhir ini berita yang sudah mungkin viral ataupun mungkin sudah terbit di surat berita seperti itu. Nah, di sini saya ingin bertanya kepada ketiga perwakilan dari BEM Universitas, bagaimana menurut sudut pandang saudara mengenai hal di mana yang anggota DPR meminta Menkes pastikan wakil rakyat dapat ICU? Mungkin boleh langsung dijawab oleh Kang Ginanjar dulu deh. Tanggapannya bagaimana terkait hal tersebut? Menurut saya ini sangat mengkhianati prinsip Pancasila, sila kedua kita, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini ketika pandemi itu benar-benar dampaknya ke semua orang, dan ini kan soal pemenuhan ICU itu bagaimana kita menyelamatkan orang dari pandemi ya, dan itu harusnya sama semua masyarakat, karena itu efeknya kan sebenarnya itu di situ yang bermain adalah rasa kemanusiaan. Itu bagi saya tindakan yang biadab banget, dan sebenarnya saya bingung banget gitu. Humas DPR itu sebenarnya kerja apa enggak sih? Saya kayak Humas BEM aja ya. Humas BEM itu sering kayak ngekoreksi atau apa, jangan pakai kaos dan gini, tapi kayak masa sih PR public relation dari DPR itu kayak bisa memprediksi. Ini maaf jadi saya kayak ngeluh dan nyinyir gitu, tapi saya nggak bisa memprediksi bagaimana ini dampaknya respon masyarakat terhadap ini. Terus sebenarnya saya juga bingung sih. Yang tadi itu biadab banget sih. Untuk selanjutnya tanggapan dari Kang Sajid bagaimana perwakilan dari Unpad terkait hal tersebut? Oke, ya, sepakat tadi pertama dengan apa yang disampaikan oleh dari BEM UI, Kang Ginanjar, bahwa ini seperti mengkhianati sila kedua, yaitu manusia yang adil dan beradab. Dan juga aneh dan gak rasional sama sekali. Di tengah, saya baru baca sebuah headline berita, yaitu COVID di Indonesia, IGD dan ICU sejumlah rumah sakit penuh, pasien dirawat di tenda, kondisinya darurat mirip perang. Di mana ICU, IGD, dan lain sebagainya merupakan masyarakat susah-susah untuk mendapatkan itu, mengantri hal tersebut, tidak ada jaminan sama sekali untuk dapat, tapi wakil rakyatnya malah meminta jaminan agar wakil rakyat dapat ICU. Ini menurut saya suatu yang aneh, dan rasional, dan etis, dan lain sebagainya. Seperti itu. Malahan mungkin saya setuju ya dengan dengan sebuah meme, sebuah satir yang dimana wakil rakyat sekarang ini sangat benar-benar wakil rakyat. Rakyat pengen rumah mewah diwakilin sama wakil rakyatnya. Rakyat pengen duit banyak udah diwakilin sama wakil rakyatnya. Dan rakyat pengen ICU, wakil rakyatnya minta jaminan untuk dapat ICU itu. Yang menurut saya meme itu tepat untuk wakil rakyat sekarang, satir itu tepat untuk wakil rakyat sekarang, karena sudah aneh tidak pola pikir wakil rakyat sekarang di tengah kondisi ICU yang sedang kritis penuh malah minta jaminan agar ICU terpenuhi seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih tanggapannya dari Kang Sajid, perwakilan dari BEM Unpad. Mungkin tanggapan selanjutnya dari Kang Edo, perwakilan dari UGJ atau mungkin juga dari BMSI Jabar. Terima kasih Kang. Jadi Kang Sajid, ini perwakilan kita DPR ini sudah benar-benar menjalankan tugasnya dengan baik, yang mewakili kita sebagai masyarakat
untuk mendapatkan jaminan-jaminan yang seharusnya kepada masyarakat gitu kan, yang sudah menjalankan tugas dengan baik lah mereka itu kan. Iya, karena kalau misalkan kita melihat berita ini gitu kan, apa yang disampaikan oleh politikus tersebut terkait penjaminan ICU untuk Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia, ini rasa-rasanya emang menggelitik sekali gitu kan, bagi saya yang mendengar gitu. Ini menggelitik sekali karena melihat keadaan di Indonesia sekarang ini masih banyak sekali bahkan gitu kan masyarakat yang memang membutuhkan fasilitas-fasilitas kesehatan gitu, baik itu rumah sakit ataupun obat-obatan dan yang lain-lainnya gitu kan. Dan dengan santainya atau dengan gamblangnya perwakilan kita ini menyampaikan hal tersebut ke muka umum gitu. Bagi saya ini hal-hal yang memang menggelitik sekali disampaikan oleh perwakilan kita kepada kalangan masyarakat. Entah ya kalau misalkan Kang Edonya lagi sedang bermasalah ya. Nah, ke slide selanjutnya, pembahasan selanjutnya. Nah, di sini dijelaskan di sebuah artikel mengenai survei kepuasan masyarakat terhadap kinerja Jokowi turun selama pandemi. Dalam pernyataan yang dimana terjadinya penurunan tingkat kepuasan atau kepercayaan masyarakat terhadap Bapak Presiden kita, Bapak Joko Widodo, menurut saudara, mengapakah hal tersebut dapat terjadi? Dan dampak apa saja yang mungkin akan terjadi dengan terjadinya penurunan tingkat kepuasan atau kepercayaan bagi masyarakat? Mungkin Kang Ginanjar bisa menjelaskan terkait hal tersebut. Ya, kalau misalkan saya sebenarnya udah dibahas juga di pertanyaan sebelumnya terkait kepercayaan ke pemerintah. Ini masalahnya leadership. Kita tidak leadershipnya sangat-sangat sangat-sangat kurang sih kalau misalkan saya boleh menilai ya. Jadi kalau misalkan itu dan dampaknya itu tadi, jadi keputusan apapun yang diambil pasti banyak yang terpecah, bahkan mending kalau misalkan terpecah karena ideologi dan perspektif, tapi terpecahnya karena ya nggak percaya kalau misalkan wah itu tuh solusi yang benar, itu pemerintah dapat diandalkan, itu utama. Jadi mau PPKM juga, cuma tantangan paling gede PPKM itu nggak bisa dibilang juga kalau misalkan emang warga yang bandel ya sih, sebenarnya warga Indonesia emang bandel sih, tapi itu bandelnya diamplifikasi dengan ketidakpercayaan mereka. Saya yakin kalau misalkan mereka semuanya percaya pemimpin, ya bandel tetap, tapi nggak sebanyak sekarang. Saya yakin sih. Gitu. Baik, terima kasih Kang Ginanjar. Langsung saja mungkin ke Kang Sajid, perwakilan dari Unpad, tanggapannya terkait hal tersebut. Bagaimana Kang? Ya Bang, tanggapannya tadi ya, kenapa penyebabnya mungkin udah dibahas juga, tadi benar leadership, kemudian kebijakan yang aneh, keengganan pemerintah untuk menerapkan undang-undang yang sudah ada, Karantina Kesehatan Nomor 6 Tahun 2018 gitu. Ya dampaknya itu masyarakat jadi ya susah percaya mana yang benar mana yang enggak, kemudian gampang banget ya masyarakat tuh mempercayai informasi yang salah terhadap COVID-19 seperti konspirasi, kemudian susu beruang dan lain sebagainya. Itu menurut saya ya hal-hal yang disebabkan karena tidak adanya informasi yang jelas, kebijakan yang jelas dalam penanganan COVID ini harus gimana, tidak tersampaikan dengan baik ke masyarakat seperti itu. Dan juga mungkin akibat ketidakpuasan ini ya mungkin ada aksi turun ke jalan juga yang telah dilakukan oleh beberapa elemen masyarakat, seperti itu. Karena itu tadi masyarakat punya suatu kebutuhan yang harus dipenuhi, sedangkan dibatasi tanpa dijamin kebutuhannya itu akan dipenuhi oleh pemerintah. Mungkin seperti itu jawaban dari saya. Baik, terima kasih untuk Kang Sajid, perwakilan dari Unpad. Mungkin langsung saja ke Kang Edo, bagaimana tanggapannya terkait hal tersebut. baik, terima kasih. Ini mohon maaf sebelumnya sinyalnya ngadet ini. Maklum lagi di kotanya nih. Iya, nggak apa-apa, enggak. Apa namanya? Menyikapi tadi pernyataan dari Kang Riko terkait penanganan atau kinerja dari Joko Widodo gitu kan terkait penanganan pandemi COVID ini. Bagi saya tadi masyarakat ini saya rasa semakin ke depan itu akan semakin terbiasa atau bahkan akan menganggap ini hal-hal yang biasa gitu.
Jadi apapun kebijakan atau apapun aturan yang diterapkan oleh pemerintah ini tidak akan mempengaruhi dari tata tertib dari masyarakat itu sendiri gitu. Karena saya rasa dari masyarakat itu sendiri, karena memang sudah mengetahui atau sudah merasakan dampak-dampak atau dari aturan atau kebijakan dari pemerintah ini, ya itulah kalau misalkan kita melihat di fakta lapangan terkait perekonomian dan sebagainya, mereka akan sangat mengambil tindakan di luar apa yang seharusnya pemerintah pikirkan gitu. Itu sih karena tadi kebijakan atau komunikasi yang disampaikan oleh pemerintah kepada masyarakat, sosialisasi dan sebagainya, banyak yang kurang tepat dan tidak bijaksana gitu. Terkait diksi-diksi yang disampaikan oleh tokoh-tokoh publik ataupun oleh politikus kita. Karena tentang PPKM, tentang pandemi dan sebagainya ini banyak sekali terjadi dehumanisasi gitu. Manusiawi di kalangan masyarakat juga saya rasa sekarang sudah mulai menurun karena kebijakan, karena penyuluhan atau karena narasi yang disampaikan oleh pemerintah ini tidak bisa diterima atau tidak bisa difilter karena tadi diksi-diksinya yang kurang tepat atau kurang bijaksana disampaikan oleh pemerintah. Kan pernah dengar juga kalau misalkan ada yang perawat yang dari kontrakan atau kosnya itu diusir gitu kan karena kerja di rumah sakit dan sebagainya. Ada juga yang dipukulin dan sebagainya yang baru-baru ini gitu kan. Nah, itulah karena komunikasi dan koordinasi atau karena kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah ini saya rasa tidak tepat gitu. Mungkin seperti itu sih Kang. Baik, terima kasih buat untuk Kang Edo. Mungkin jika sudah jelas, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Nah, di artikel pernah dijelaskan bahwa Jokowi King of Lip Service bukan serangan personal tetapi kritik atas kebijakan. Nah, ini jelas dikatakan oleh BEM UI dan sebelumnya saudara mungkin sudah tidak asing dengan julukan The King of Lip Service yang dimana itu merupakan salah satu bentuk kritikan terhadap Bapak Jokowi yang disampaikan oleh Ketua BEM UI, yang dimana BEM UI menilai bahwa beliau yaitu Bapak Jokowi kerap sekali mengobrol janji manis seperti rindu di demo, tetapi saat di demo ada yang puluhan mahasiswa yang ditangkap. Bagaimana pendapat saudara mengenai hal tersebut? Nah, ini teruntuk perwakilan dari BEM UI nih ke Kang Ginanjar. Gimana nih tanggapannya terkait hal tersebut? Pendapat saya yang terkait ini fokusnya ke yang di demo ya? Apa ya, keseluruhan? Kita mulai dari demo aja dulu Kang, baru nanti kita mulai ke iya, kalau misalkan demo itu karena saya merasakan itu sebenarnya jujur marah banget sih yang bagian pas demo kan. Dia kan sudah sempat bilang, oh itu kan bagus untuk check and balance pemerintah. Nanti untuk mengingat pemerintah, nanti kalau ada yang demo saya minta masuk. Kita kaget juga ternyata yang maksudnya masuk itu masuk ke Polda ya. Kayak saya di Mayday Hardiknas itu pertama kalinya ya. Bahkan saya kaget banget pertama kali itu bener-bener bisa tuh gini, kalau misalkan di protokol aksi ya, bisa kan, wah ini kalau misalkan udah di atas jam 5 baru potensi ricuh gitu kan. Kalau kita semua belajar ya, jam 5 nih, oh udah ada mobil gini, oh udah ini potensi ricuh nih, bisa tarik mundur jam 6, pasti bisa jam 6 tuh udah ricuh. Tapi itu enggak, itu jam 2 siang anjir. Jam 2 siang dan kita mau bubar. Itu kan ngaco banget. Saya dipukul, diseret-seret, bahkan dibawa di bis polisi itu. Saya juga heran itu bisa muat ratusan orang, puluhan orang kan dibawa 3 bis ya. Itu bisa muat puluhan orang, pasti nggak ada prokes-prokesnya, langsung diseret. Dan bahkan itu lucunya pas waktu Mayday itu kita udah sepakat bubar ke polisi. Tapi polisinya pokoknya bubar harus pakai mobil dia. Itu saya juga nggak paham alur berpikirnya itu gimana. Padahal kita ya udah mau bubar jalan kaki gitu, malah diantarin dulu ke Polda. Terus yang Herdiknas juga bahkan ada tersangka mahasiswa itu, baru kita dan ditangkapnya itu pas lagi pulang. Ini kan bener-bener di luar nalar sebenarnya, di luar nalar. Dan
lagi-lagi di sini saya sebenarnya menyoroti, sebenarnya di King Office Service itu tuh lebih menyoroti leadership-nya juga ya, bagaimana beliau merealisasikan pernyataan-pernyataannya. Pernyataan-pernyataannya kan bagus. Waktu kemarin ya revisi UI ITE misalkan, itu kita di UI ibaratnya apa ya, melihat suatu titik terang gitu, suatu cahaya harapan lah ibaratnya. Pas beliau bilang, oh ini ketika tidak memberikan keadilan masyarakat, kita revisi aja. Kirain serius, ternyata enggak, ujung-ujungnya gitu. Jadi ini sangat-sangat mempertanyakan nih bagaimana kok bisa nggak terrealisasikan yang diomongin gitu. Bahkan kalau level contoh ketua, misalkan Leon ya, Leon ngomong apa pasti terrealisasikan gitu. Kan nggak mungkin, pasti kan ada chain of command kan. Ini saya yakin juga di kayak misalkan di Unpad nih, di UGJ, di ini pas semua itu pasti jalan alur komando. Tapi saya juga nggak paham kenapa sangat menyayangkan tidak ada tindakan tegas dari beliau. Sebenarnya agak-agak kasihan juga sih ya, karena bau-bauan kayak gitu semua. Tapi ya itu tadi pendapat saya. Ya, ayolah Pak Presiden untuk merealisasikan pernyataan-pernyataannya. Baik, mungkin cukup dari Kang Ginanjar, apa sudah bagaimana? Cukup. Baik. Maaf ya jadi curhat. Gak apa-apa Kang. Kita lagi ini temanya juga ngobrol-ngobrol santai yang bertemakan kinerja sang pemimpin, seperti itu Kang. Jadi mungkin untuk selanjutnya kepada Kang Sajid, perwakilan dari Unpad, bagaimana mengamati, maksudnya kayak mengenai hal tersebut, pendapat Akang itu seperti apa gitu. Terutama kita bahas dari segi demo dulu Kang ya. Oke, siap. Oke, dari segi demo ya sebetulnya sempat ada ini ya, maksudnya adalah kan ketika beliau Presiden Jokowi itu bilang bahwa silakan demo saya akan demo gitu. Tadi juga sudah disebutkan bahwa demo sebagai check and balance pemerintah dan sebagainya, tapi tadi kenyataannya masih banyak demo yang represi. Bahkan ada salah satu bagian dari Unpad, yaitu Evo Unpad, yang ikut aksi May Day juga di Jakarta bersama teman-teman dari UI juga gitu. Yang mengalami penangkapan, kemudian pemukulan, dan lain sebagainya. Dan itu sangat disayangkan terhadap orang yang bilang kangen di demo, rindu di demo, silahkan di demo. Seperti itu. Dan kemudian mungkin tidak hanya di kejadian itu saja, banyak demo-demo yang juga direpresi, seperti mungkin demo yang sempat saya terima informasi di Kalimantan juga sempat ada tindakan represi dari aparat dan lain sebagainya, seperti itu. Kemudian untuk lip service secara keseluruhannya, tadi seperti yang sudah saya sebutkan bahwa ya pernyataan beliau juga bagus, sepakat, tapi ya itu tidak ada realisasi sama sekali. Tadi seperti di bidang kebebasan pers di Papua, korupsi, kemudian lingkungan, utang dan sebagainya, pernyataan beliau bagus tapi tidak ada realisasinya gitu. Jadi ya itu, selama beliau belum merealisasikan apa yang menjadi janji-janji beliau gitu, maka selamanya beliau akan tetap menjadi seorang the king of your service, seperti itu. Baik, terima kasih untuk Kang Sajid dari perwakilan dari BEM Unpad. Mungkin lanjut saja ke Kang Edo, bagaimana tanggapannya mengenai hal tersebut? Baik, terima kasih Kang. Kalau misalkan dari saya melihat hal ini, ini dampak dari tidak tegasnya tidak tegasnya kebijakan dari pemerintah, atau tegasnya pemerintah dalam mengamankan pemerintahannya gitu. Ini saya rasa kalau misalkan kita melihat dari sudut pandang pemerintah, yang saya nilai pemerintah ini sudah sangat cocok, sudah sangat kuat untuk mempertahankan pemerintahannya gitu. Dari gangguan manapun, pemerintah ini sudah kuat. Mereka punya penegak hukum, punya aturan perundang-undangannya gitu kan. Sekarang muncul di media sosial juga aturan UU ITE. Ini kelengkapan alat-alat yang dibuat oleh pemerintah untuk mengamankan sistem pemerintahannya gitu. Makanya saya rasa kalau misalkan melihat hal ini gitu kan, kembali pada pernyataan awal bahwasanya pada saat ini kita itu mengalami penyempitan ruang demokrasi. Makanya tadi nggak heran kalau misalkan Pak Ginanjar tadi
ditangkap dan sebagainya gitu kan, diseret-seret dan sebagainya. Karena pemerintah ini udah yakin betul akan payung hukum yang mereka punya. Mereka udah punya payung hukumnya, perlindungan-perlindungan yang mereka buat. Gitu. Tadi juga terkait tindakan represif gitu kan dari aparat penegak hukum atau aparat kepolisian terhadap demonstrasi ataupun terkait hal lainnya, itu juga sebenarnya selain mengurangi atau menurunkan demokrasi di negara kita, itu juga mengurangi hak asasi dari manusia itu sendiri gitu. Ini yang saya sangat sayangkan sebenarnya. Presiden Joko Widodo bagi saya tidak tegas dalam menjalankan sistem negara kita yaitu demokrasi, melindungi dan menjamin hak asasi manusia, salah satunya berekspresi di muka umum gitu, ataupun terkait hal-hal yang lainnya, kinerja-kinerja dari Presiden Joko Widodo itu sendiri gitu. Sekali lagi, kalau misalkan saya melihat apa yang disampaikan oleh atau kritik yang disampaikan oleh BEM UI terhadap Presiden Joko Widodo terhadap pemerintahan kita, ini tadi betul yang disampaikan di narasinya itu. Yang saya lihat kritikannya terhadap kinerja, terhadap kebijakan-kebijakan dari presiden kita gitu, bukan interpersonalnya, bukan personalnya. Ini makanya yang menjadi kontroversial di kalangan, di tataran masyarakat itu kan di media sosial lah khususnya, karena memang banyak buzzer-buzzer juga dan yang lain-lain gitu kan. Ini yang menjadi menyudutkan BEM UI bahwasanya ya benar gitu. Ini yang dikritik itu tentang personalnya. Masyarakat digiring opininya untuk melihat hal tersebut, digiring terus melihat tersebut. Padahal pada faktanya narasi yang disampaikan oleh BEM UI itu yaitu tadi kritik terhadap kinerja dari Presiden Joko Widodo. Mungkin itu sih Kang. Terima kasih. Baik, terima kasih Kang atas tanggapannya. Mungkin langsung saja kita lanjut ke artikel selanjutnya. Di sini dijelaskan bahwasannya beliau Bapak Jokowi berbicara tentang kemajuan pendidikan yang ada di Indonesia. Dia membuktikan bahwa ini salah satu yang telah dipaparkan. Nah, pada masa kinerja Jokowi, bagaimana pendapat saudara mengenai tingkat pendidikan yang dikatakan mulai membaik? Nah, di sini mungkin langsung saya dijawab oleh Kang Edo dulu ya. Mulai dari Kang Edo dulu. Baik, Kang. Terima kasih. Ini sangat menarik sih berbicara soal pendidikan, karena saya juga sering berbincang-bincang dengan kawan-kawan saya yang di pendidikan gitu kan, terkait perkembangan sampai sekarang ini di pendidikan itu seperti apa. Apalagi ditambah pengalihan dari metode offline menjadi online seperti ini, banyak sekali catatan-catatan dari kawan-kawan pendidikan terkait di dunia pendidikan ini sendiri gitu. Kalau misalkan terdapat kemajuan-kemajuan di dunia pendidikan, ini masih jamak tafsirannya kalau menurut saya. Yang dimaksud dari Presiden Joko Widodo itu terkait fasilitasnya atau pemerataan pendidikannya, atau terkait pengajaran yang disampaikan oleh tenaga pengajar terhadap siswa atau mahasiswa gitu. Banyak sekali yang memang menjadi catatan-catatan dari kawan-kawan pendidikan itu, apalagi wakil presiden saya juga kan memang dari pendidikan basicnya gitu kan. Banyak hal sih yang seharusnya kita itu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa gitu kan sekarang ini melalui pendidikan, tapi yang memang dilihat oleh kawan saya itu dan saya pribadi juga malah keterbalikannya gitu. Kenapa? Karena menurut saya pribadi tentang pendidikan sekarang itu sudah banyak yang dikomersialisasi gitu. Sudah banyak yang dikomersialisasi, makanya kalau misalkan tujuan dari negara di awal itu adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, mencerdaskan seperti apa? Mencerdaskan yang berbiaya atau kayak gimana gitu kan? Itu yang menjadi catatan sebenarnya. Selain memang sistem-sistem pendidikan di Indonesia itu sendiri. Mungkin itu sih Kang. Baik, terima kasih Kang Edo. Mungkin lanjut saja ke Kang Sajid, bagaimana tanggapannya terkait beliau yang mengatakan kemajuan pendidikan yang ada di Indonesia. Oke, baik. Terkait kemajuan pendidikan yang di Indonesia, saya sepakat bahwa harus dilihat terlebih dahulu maju dalam bidang apanya, karena mungkin
yang saya garis bawahi dari beberapa artikel yang saya baca bahwa pemerataan pendidikan di Indonesia juga masih belum merata, masih terdapat kesenjangan antara pendidikan di kota dengan pendidikan di desa-desa terpencil seperti itu. Kesenjangan ini yaitu berupa dari tenaga pengajarnya, kemudian berupa dari fasilitasnya dan lain sebagainya. Seperti itu. Jadi ketika mengklaim pendidikan itu sudah maju, maka sebenarnya saya turut mempertanyakan ini, apa sih indikatornya gitu dari klaim pendidikan Indonesia sudah maju tersebut, seperti itu. Pendidikan yang menurut saya masih bermasalah juga terkait tadi betul komersialisasi pendidikan. Padahal pendidikan merupakan tadi juga sudah disebutkan oleh Kang Edo bahwa tercantum sebuah amanat di Undang-Undang Dasar 1945 untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Tapi nyatanya sekarang masih pendidikan itu sudah lumayan banyak yang dikomersialisasikan seperti itu. Makin banyak yang mahal, makin banyak yang tidak terjangkau oleh masyarakat seperti itu. Jadi ya amanat tuh harus menjawab kembali gitu. Betul tadi seperti yang sudah disampaikan, mencerdaskan kehidupan bangsa yang seperti apa. Gitu sih paling itu aja mungkin yang di-highlight dari klaim tadi adalah kemajuan dalam hal apa, karena tadi pemerataan pendidikan masih belum baik, masih istilahnya masih jelek, kemudian pendidikan juga masih masih terbilang mahal biayanya untuk dijangkau oleh masyarakat seperti itu. Baik Kang, terima kasih sebelumnya kepada Kang Sajid, perwakilan 4. Mungkin selanjutnya buat Kang Ginanjar, tanggapannya nih bagaimana terkait Bapak Jokowi yang mengatakan tentang kemajuan pendidikan yang ada di Indonesia. Kalau saya pribadi ya, salah satu masalah utama di pendidikan di Indonesia itu bagaimana negara itu memandang pendidikan lebih ke tujuannya untuk mencetak pekerja-pekerja industri. Ini tuh banyak banget ya bisa dilihat di kenyataan-kenyataan di masyarakat. Contohnya misalkan program Kampus Merdeka, contohnya kurikulum kita yang benar-benar kesana itu sangat-sangat mencetak, bukan yang mengembangkan tapi mencetak sesuai apa yang dimau dan dibutuhkan. Kayak Kampus Merdeka kemarin sebenarnya nggak masalah ya, sebenarnya kampus Merdeka nggak masalah, tapi di sini yang jadi di garis bawahi itu tidak adanya perlakuan pemerintah untuk untuk memberikan akses pendidikan itu berorientasi mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai amanat konstitusi. Di situ sangat-sangat jadi evaluasi besar. Pun misalkan kalau kita bahas terkait isu pendidikan tinggi, itu juga banyak banget permasalahannya. Kayak misalkan kemarin kita mahasiswa banyak banget yang dengan mudahnya di DO sama rektorat, dan situ tidak ada peran Kemendikbud, dan tidak ada peran Kemendikbud terkait DO tersebut. Kayak rektor udah bebas banget gitu dengan DO. Kemarin juga bantu mengadvokasikan terkait Unilab, terus kemarin Uniba, yang BMFH gitu. Itu benar-benar kok nggak ada peran pemerintah di situ, kok nggak ada peran Kemendikbud di situ. Ini juga katanya ada di produk-produk hukum yang tadi mengkomersialisasikan pendidikan, yang akhirnya jadi sangat-sangat minim peran pemerintah di situ. Itu contoh yang paling ini ya krusial. Terus selanjutnya ya pasca pendidikannya juga bagaimana pemerintah tidak mengapresiasi intelektual di Indonesia. Itu udah rahasia umum banget lah. Bahkan yang tadi kejahatan sains, contoh terkait permainan data, pengen kasus turun, testing nggak diturunin, misalkan hasil standar dan lain sebagainya. Itu sangat-sangat harus jadi evaluasi pemerintah. Baik, terima kasih tanggapannya dari Kang Ginanjar. Mungkin boleh kita lanjut ke slide selanjutnya. Di sebuah artikel dijelaskan bahwa banyak PHK selama pandemi, Jokowi buat pekerja kembali bekerja. Nah, nih bagaimana nih menurut saudara tentang banyak orang yang mulai di PHK pada masa pandemi COVID-19 ini?
Sementara kita juga tahu diberlakukannya PPKM darurat ataupun mungkin lockdown ataupun mungkin PSBB. Jadi tetapi dari pemerintah itu melakukan PHK. Jadi bagaimana pendapat dari Kang Sajid dulu deh sebagai salah satu narasumber yang mungkin bisa menjawab pertanyaan saya. Dipersilakan Kang Sajid. Oke, baik. Terima kasih. Ya mungkin saya akan menjawab tadi ya terkait PHK ini. Sebetulnya ya kita sama-sama sadar, kita sama-sama tahu bahwa pandemi COVID-19 ini memberikan dampak yang sangat luar biasa, khususnya terhadap ya dunia ekonomi kita. Banyak karyawan yang di PHK karena mungkin tidak bisa untuk untuk beroperasi seperti biasanya dan lain sebagainya, seperti itu. Tapi yang saya garis bawahi dalam PHK ini adalah bagaimana ya komitmen pemerintah untuk memberikan jaring pengaman bagi orang-orang yang di PHK tersebut. Seperti itu. Pemerintah memang sudah menyediakan kartu prakerja, contohnya sebagai bantuan sosial atau jaring pengaman untuk orang-orang yang di PHK ini. Tetapi kartu prakerja ini masih belum efektif dalam pelaksanaannya. Seperti yang dikutip dari ekonom dari Institute Development for Development and Finance (INDEF), Andri Satrio Nugroho mengatakan bahwa kalau misalnya pada kondisi seperti saat ini di mana industri masih enggan untuk melakukan proses produksi, ya saya rasa di akhir kuartal kedua gelombang terbesarnya akan kita rasakan. Dan yang ditakutkan sebenarnya bukan hanya di gelombang PHK-nya saja, tapi bagaimana sektor informal yang akan terdampak lebih besar, dan mungkin bisa jadi kartu prakerja tidak hanya disasar oleh dari gelombang PHK dari sektor formal saja, tapi juga dari sektor jadi ya kartu prakerja yang persyaratan dan S dan K-nya berlaku seperti itu, persyaratannya juga berlaku. Dikhawatirkan tidak mampu mengcover itu semua. Dan juga kemudian pemerintah juga sudah menyediakan bansos, tapi bansos kan dalam pelaksanaannya juga dikorupsi seperti itu. Dan pemerintah sekarang pengen mengadakan bansos lagi, dan dikhawatirkan akan terjatuh ke dalam lubang yang sama lagi gitu. Jadi terkait yang PHK ini, di tengah situasi yang seperti ini, menurut saya pemerintah harus mencari cara kalau tidak bisa untuk mencari membuka lapangan pekerjaan yang baru di tengah situasi pandemi seperti ini, yang menurut saya harus menyiapkan jaring-jaring pengaman yang lebih efektif daripada kartu prakerja dan juga bantuan-bantuan sosial tersebut, karena kedua hal tersebut menurut saya sudah terbukti kurang efektif dan riskan untuk diterapkan sebagai jaring pengaman terhadap penduduk atau masyarakat Indonesia ke depannya. Seperti itu mungkin tanggapan saya. Terima kasih terhadap Kang Sajid sudah memberikan tanggapannya. Mungkin langsung saja ke Kang Edo, mungkin bisa memberikan tanggapan Kang Edo mengenai banyaknya PHK selama pandemi ini. Dipersilakan kepada Kang Edo. Bagaimana Kang Edo? Baik, mungkin kita skip dulu ya. Kita beralih ke Kang Ginanjar dulu deh. Dari Kang Ginanjar nih, bagaimana tanggapan Kang Ginanjar mengenai hal tersebut? Ya, sebenarnya saya juga sepakat sama Kang Sajid, tapi dalam hal ini sebenarnya kalau saya pribadi masih memaklumi adanya gelombang PHK atas pandemi ini. Tapi yang memang harus jadi PR pemerintah itu bagaimana agar pemerintah dapat menjamin kesejahteraan sosial bagi warga-warga di PHK. Itu yang pertama. Tadi udah disebutkan juga kan, tadi ada kartu prakerja, tapi itu masih ada PR, masih nggak efektif dan lain sebagainya. Terus pun yang kedua adalah minimal itu adalah perlindungan hukum dulu. Jadi kan udah ada undang-undang ketenagakerjaan. Nah di situ juga ada misalkan ketentuan bagaimana kita bisa bisa di PHK, ada prosedurnya, terus ada juga hak yang kita peroleh ketika kita di PHK. Itu kemarin pas pembahasan May Day juga sempat dibahas ya sama Kasbi Serikat Buruh. Ternyata realisasi di lapangan itu masih banyak yang di PHK-nya secara sepihak, PHK-nya itu tidak sesuai prosedur, pun juga pesangon-pesangon yang didapat dari PHK itu banyak yang tidak terpenuhi. Dan juga belum kita membahas terkait
UU Cipta Kerja, klaster ketenagakerjaan, juga dibahas terkait pesangonan. Dari situ tadi perlu adanya, ini memang benar, kita nggak bisa menyalahkan sepenuhnya juga industri mem-PHK pekerja-pekerja, tapi di sini harus ada peran pemerintah dalam menyelamatkan kesejahteraan rakyatnya tadi, kayak gitu. Bisa dari bantuan sosial maupun perlindungan hukum. Itu aja dari saya. Baik Kang, terima kasih Kang. Jadi langsung saja, dikarenakan berhubung Kang Edo-nya mungkin sedang dalam kendala jaringan atau mungkin yang lain, kita lanjut saja di slide selanjutnya. Pada sebuah artikel dijelaskan bahwa 1 tahun Jokowi dan Ma'ruf Amin ada 5 kebijakan positif jaminan sosial. Apa saja? Nah, di sini mungkin dari akang-akang sekalian sudah mengetahui kurang lebih banyaknya dari artikel tersebut. Bagaimana pendapat dari akang-akang sekalian mengenai terjaminnya hidup masyarakat melalui jaminan sosial? Seperti itu. Nah, mungkin bisa dimulai dulu deh dari Kang Sajid dulu, perwakilan dari Unpad. Oke, pendapat mengenai terjaminnya kehidupan masyarakat melalui jaminan sosial. Menurut saya dengan adanya jaminan-jaminan sosial seperti KIP, kemudian kartu Indonesia Sehat dan lain sebagainya, ya seharusnya kebutuhan masyarakat atau kehidupan masyarakat bisa tercover. Tapi kan nyatanya dalam pelaksanaannya masih terdapat banyak evaluasi, masih terdapat banyak sekali kendala seperti kartunya yang tidak tepat sasaran, kemudian alokasi dananya dan sebagainya. Dan menurut saya itu yang harus dijamin oleh pemerintah, itu yang harus dipikirkan oleh pemerintah, bagaimana caranya agar evaluasi-evaluasi tersebut bisa teratasi, bisa bisa ada solusinya, agar bagaimana jaminan-jaminan sosial yang telah dicanangkan sebelumnya oleh pemerintah, KIP, KIS dan lain sebagainya itu bisa tepat sasaran dan juga bisa benar-benar dirasakan dampaknya atau manfaatnya oleh masyarakat secara keseluruhan. Mungkin itu saja tanggapan dari saya. Terima kasih. Baik Kang, terima kasih teruntuk tanggapannya dari Kang Sajid, perwakilan dari Unpad. Mungkin dari Kang Ginanjar ada tanggapan selanjutnya tentang 1 tahun Jokowi Ma'ruf Amin. Ya, kalau dari saya paling nambahin terkait jaminan sosial yang baru dibahas sama BMUI itu BPJS Kesehatan. Sebenarnya lagi proses pembuatan kajiannya udah hampir selesai juga. Ini tentunya misalkan BPJS Kesehatan ya, emang benar BPJS Kesehatan itu defisit dan memang tidak diperuntukkan, secara desain itu tidak diperuntukkan untuk profit karena itu merupakan jaminan sosial kan. Di sini banyak banget evaluasi di dalam. Contohnya adalah fraud. Ini banyak banget anggaran-anggaran yang tidak jelas asal usulnya dan tidak jelas implementasinya di dalam tubuh BPJS. Nah, di situ perlu adanya peran dan ketegasan dari pemerintah untuk menyelesaikan fraud di BPJS Kesehatan. Jadi jangan sampai, ini menurut saya pemerintah itu terlalu mengambil shortcut. Sekarang kan kebijakan yang diambil untuk menyelamatkan BPJS Kesehatan itu ada wacana peniadaan kelas 3. Terus ada juga wacana peniadaan kelas 3 dan disamaratakan iurannya. Itu memang dalam satu sisi ada rekomendasi aktuaria di situ. Ini kebetulan saya juga background-nya adalah matematika yang belajar aktuaria juga, tapi emang perlu diingat bahwa kalau prinsip BPJS Kesehatan itu jaminan sosial, bukan asuransi berbasis profit. Makanya itu harusnya pemerintah lebih kreatif dalam mencari solusi. Contohnya tadi itu masih banyak banget fraud di dalam tubuh BPJS yang harus diselesaikan. Itu harus dirombak kebesaran sistemnya kalau dari saya. Itu aja kalau misalkan yang bisa saya tambahkan. Jar, mungkin kita beralih ke slide selanjutnya. Di sebuah artikel dijelaskan bahwa 5 tahun Jokowi JK, rampung puas atau tidak. Nah, di sini saya ingin bertanya bagaimana pendapat akang-akang sekalian tentang kualitas hidup manusia pada masa kinerja Bapak Jokowi sampai pada saat ini. Mungkin langsung aja dijawab oleh Kang Edo. Bagaimana Kang Edo? Baik, terima kasih kan. Mohon maaf tadi sebelumnya ada beberapa kendala. Ya, siap Kang. 5 tahun Jokowi JK ya, berarti ke periode sebelumnya. Kualitas hidup manusia pada masa kinerja Jokowi sampai pada saat ini. Yang saya lihat terkait kualitas hidup manusia, ini kan juga berbicara soal hak asasi manusia juga.
di mana pada hak asasi manusia juga dijamin juga tentang penghidupan yang layak bagi masyarakat gitu kan. Bagi saya terkait kehidupan yang layak untuk masyarakat atau untuk person manusia itu di sekarang ini masih masih banyak apa namanya terjadi kemiskinan ataupun terjadi kekurangan gizi dan sebagainya lah. Pokoknya banyak hal-hal terjadi di kalangan masyarakat itu. Makanya kalau misalkan kita berbicara soal kualitas hidup dari masyarakat, baik itu yang menyangkut biologis dari mereka ataupun terkait yang di luar seperti pendidikan ataupun apa namanya kesehatan dan yang lain-lain gitu kan, itu masih banyak yang belum diterima oleh masyarakat. Masih banyak masyarakat yang belum menerima hal tersebut atau bahkan hal-hal tersebut itu lebih diprioritaskan atau lebih diutamakan kepada apa namanya masyarakat menengah ke atas ataupun terhadap pejabat-pejabat yang ada gitu. Ini bagi saya masih terjadi diskriminasi tentang hak asasi manusia yang memang harus diterima oleh masyarakat gitu. Salah satunya kan tentang untuk hidup layak gitu kan. Mungkin seperti itu sih Kang. Baik, terima kasih untuk Kang Edo. Mungkin bisa dilanjut buat Kang Sajid untuk menjelaskan bagaimana tanggapannya mengenai hal tersebut. Terkait kualitas hidup manusia, ya sebenarnya sepakat sih sama tadi apa yang sudah disampaikan Kang Edo, bahwa ya salah satu poin yang harus diperhatikan adalah bagaimana kualitas hidup layaknya sendiri dari masyarakat. Seperti tapi ini apa ya? Mohon maaf untuk poin apa ya? Untuk bagaimana menilai kualitas hidup manusia secara keseluruhan, saya belum terlalu jauh untuk hal ini gitu. Saya juga belum membaca keseluruhan data dan lain sebagainya. Jadi saya tidak bisa berkomentar lebih banyak lagi. Baik Kang, mungkin bisa dilanjut kepada Kang Ginanjar, perwakilan dari BEM UI. Ya, kalau saya ini kualitas hidup manusia karena kebetulan BEM UI kursus lingkungan di BMSI, saya mengomentari dari sisi lingkungan aja ya, dan itu kan bagaimana itu berdampak juga kualitas hidup manusia. Ini apa ya, dalam pemenuhan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, pemerintah itu benar-benar banyak banget evaluasi. Contohnya kemarin perdebatan UU Cipta Kerja Klaster Lingkungan, ini ketika kita sedang dalam suatu krisis, sebenarnya kita bisa dibilang krisis ekologi, bagaimana suhu rata-rata kita terus naik menuju 1,5 derajat, yang nantinya akan berdampak ke krisis iklim, ujungnya ke krisis iklim. Malah pemerintah melonggarkan instrumen perlindungan lingkungan hidup di UU perlindungan PPPLH melalui UU Cipta Kerja Klaster Lingkungan. Itu satu. Itu misalkan dua, RUU Minerba juga pemerintah udah sepakat nih. Kan kita ini termasuk lip service juga ya. Sempat kalau misalkan kita lihat Presiden Jokowi itu ketika ngomong di forum internasional, negara-negara dunia harus melakukan langkah luar biasa untuk menanggulangi dampak dari krisis iklim. Tapi mana realisasi di Indonesia? Sebenarnya tadi revisi UU Minerba itu sama sekali tidak sesuai ya dengan perjanjian Paris. Perjanjian Paris di situ sudah jelas untuk mengurangi penggunaan energi kotor, penggunaan energi fosil. Revisi UU Minerba itu malah memberikan karpet merah bagi pengembang, bagi si tukang-tukang industri ekstraktif. Jadi itu semakin mengembangkan PLTU batubara di Indonesia. Pun juga kita lihat rancangan RPJMN atau RUU PTLPLN atau dokumen Bappenas itu juga jauh banget kita sampai tahun, kalau nggak salah sampai tahun 2030 ke atas itu kita masih naik penggunaan PLTU batubara dan penggunaan PLTU. Padahal harusnya itu udah harus turun, dan itu pengaruhnya besar ke kehidupan manusia, baik yang di sekitar PLTU-nya maupun kita yang tidak, misalkan jauh dari PLTU-nya, merasakan dampak tidak langsung, yaitu krisis iklim. Kemudian juga misalkan banyak banget kalau misalkan evaluasi di bidang lingkungan, misalkan proyek food estate itu proyek deforestasi besar-besaran, industri kelapa sawit yang dibela habis-habisan sama Menko Luhut, terus ya udah itu jadi banyak banget. Dan menurut saya untuk salah satu cara untuk memanusiakan manusia itu adalah memperbaiki lingkungan, karena kita itu sejatinya bagian dari lingkungan hidup kayak gitu. Dan harus diperhatikan juga sebenarnya kita tuh SDW lingkungan itu
bukan save the planet sebenarnya. Ini kita tuh dalam rangka menyelamatkan diri sendiri, bukan menyelamatkan planet. Planet bumi itu nggak bakal kenapa-napa. Kita punah, planet bumi bakal jadi lagi gitu. Dan miliaran tahun untuk bumi punah ya. Jadi sebenarnya nggak perlu diselamatkan bumi itu, planet perlu diselamatkan, tapi kita harus menyelamatkan diri sendiri sebenarnya, dan generasi-generasi yang akan datang kayak gitu. Baik, terima kasih Kang. Mungkin kita lanjut saja ke pembahasan selanjutnya, di mana dijelaskan di sebuah artikel, walau ekonomi tak meroket 7%, ini prestasi top Jokowi. Nah, di sini dijelaskan bahwa lalu kinerja Jokowi yang berhasil adalah dalam masalah pengentasan kemiskinan, pemerintah Jokowi berhasil menurunkan angka kemiskinan hingga menjadi single digit. Pada tahun 2018, angka kemiskinan di Indonesia telah mencapai 9,2%, turun. Bagaimana menurut pendapat saudara mengenai hal tersebut? Apakah memang betul nyata atau memang hanya sebatas iming-iming belaka seperti itu? Mungkin jawabannya dari Kang Edo dulu deh. Gimana untuk tanggapannya? Kalau misalkan dari saya melihat angka kemiskinan di Indonesia khususnya gitu kan, kalau saya, karena saya juga melihat pada fakta di lapangan sebenarnya, kalau misalkan saya, walaupun mereka itu, pemerintah juga punya lembaga survei juga, punya yang punya leading sektor terhadap hal itu juga gitu kan. Cuma memang pada dasarnya kalau misalkan saya lihat tentang kemiskinan ini, ditambah pada saat ini gitu kan, ada PHK terjadi, mungkin itu menjadi salah satu indikator kenapa yang mungkin bisa meningkatkan angka kemiskinan juga di Indonesia. Karena kalau misalkan dari pemerintah itu menganggap hal seperti itu terjadi atau mengalami penurunan angka kemiskinan, lembaga surveinya masing-masing lah gitu kan. Cuma memang yang saya lihat atau yang saya perhatikan itu pada fakta di lapangannya gitu. Karena memang terkait kemiskinan ini, saya yakin atau saya rasa angka kemiskinan itu pasti akan tetap ada gitu, akan tetap ada di sebuah negara manapun gitu kan. Yang jelas ini sih kan, kalau misalkan berbicara soal angka kemiskinan, dari beberapa program atau kinerja yang dilakukan oleh Joko Widodo itu sendiri, saya rasa masih banyak yang belum tepat untuk mengurangi angka pengangguran atau angka kemiskinan di Indonesia gitu. Seperti lowongan pekerjaan dan yang lain-lainnya itu masih kurang tepat bagi saya. Apalagi tadi disampaikan terkait kontroversi antara buruh dengan perusahaan gitu kan. Itu kan juga masih banyak pemutusan kerja secara sepihak gitu kan. Dan saya rasa itu juga menjadi salah satu indikator-indikator gitu. Dari pengangguran yang terjadi, dari PHK yang banyak terjadi, itu bisa mengakibatkan peningkatan angka dari kemiskinan itu sendiri gitu. Jadi kalau misalkan berbicara itu adalah omongan belaka atau bukan, saya rasa mereka punya lembaga surveinya mereka sendiri, dan kita juga bisa melihat pada fakta di lapangan atau kenyataannya itu seperti apa gitu. Mungkin seperti itu sih Kang. Baik, untuk selanjutnya terima kasih sebelumnya untuk tanggapannya dari Kang Edo. Mungkin Kang Sajid boleh dong memberikan tanggapan Kang Sajid terkait kinerja Jokowi yang berhasil dalam pengentasan kemiskinan seperti itu. Satu poin penting yang tadi yang saya sepakat dari argumennya Kang Edo adalah bahwa ya kita harus melihat fakta di lapangan sekarang gitu. Apalagi di tengah pandemi COVID-19 sekarang yang terjadi banyak PHK di mana-mana, kemudian masyarakat susah untuk mencari penghidupan, mencari rezeki karena karena kegiatan pembatasan yang dilakukan oleh pemerintah seperti itu, maka ya mungkin angka tersebut sudah melalui survei mereka sendiri. Tapi ya itu, variabel pentingnya adalah kita harus lihat kondisi sekarang bahwa di mana PHK di mana pandemi COVID-19 ini sangat mempengaruhi ekonomi kita gitu. Jadi ketika hal ini tidak bisa ditangani dengan baik oleh pemerintah, seperti tidak adanya jaminan sosial, kemudian jaminan sosial tidak maksimal,
kemudian pembukaan lapangan pekerjaan juga tidak ada di tengah pandemi seperti ini, maka bukan suatu hal yang mustahil angka tersebut akan mengalami kenaikan yang cukup drastis gitu di tengah-tengah pandemi seperti ini. Mungkin itu saja yang bisa saya komentari. Baik, mungkin selanjutnya teruntuk Kang Ginanjar dipersilakan untuk memberikan tanggapan terkait hal tersebut. Ya, kalau saya pribadi sebenarnya di pas pandemi ini tuh datanya udah beda banget ya, udah jauh banget kan. Ini kan tahun 2018, angka kemiskinan ini telah mencapai 9,2%. Tapi sekarang kan udah jauh, udah hampir 20 ya, udah di atas 20. Memang saya lihat terakhir ya, angka kemiskinan. Nah, di sini emang jadi catatan penting terkait penanganan pandemi sebenarnya ya. Walaupun ini pandemi itu tidak serta-merta kita bisa mewajarkan, masalah itu udah jauh banget. Dan lebih lagi bagaimana tadi udah banyak banget dibahas terkait evaluasi penanganan pandemi. Jadi ini benar-benar apa ya? Kita benar-benar sangat-sangat dipertanyakan. Pun juga gini, kemarin tuh ada penelitian dari Walhi terkait ekonomi Nusantara. Sebenarnya ada permasalahan juga karena banyak sektor di Indonesia itu banyak orang yang berpenghasilan sektor informal dan itu tidak terdata dalam menghitung PDB. Ini kan ekonomi meroket itu kan basisnya adalah PDB. Ini juga sebenarnya jadi catatan untuk pemerintah lebih ke melihat jangan hanya data secara makro ya, data secara makro, tapi realita di masyarakat. Bagaimana gimana sih ekonomi di masyarakat itu sekarang kan udah benar-benar ya acak-acakan pas di pandemi. Itu tadi banyak beberapa evaluasi yang bisa saya kasih. Selebihnya tadi udah lengkap juga dijelasin sebelum. Baik Kang, terima kasih untuk Kang Ginanjar. Mungkin jika sudah cukup jelas dari 3 perwakilan BEM Universitas, kita akan lanjut ke pembahasan selanjutnya, di mana di sebuah artikel dijelaskan bahwa sederet bukti konkret pembangunan infrastruktur era Jokowi. Di sini saya ingin bertanya kepada saudara sekalian, menurut Anda melalui kinerja Jokowi dalam pembangunan infrastruktur yang terus dilakukan, apakah Jokowi sudah memaksimalkan hal tersebut atau malah sebaliknya? Mungkin bisa dijawab dari Kang Ginanjar dulu deh. Oke, kalau misalkan dari saya pribadi secara makro ini kebetulan emang BEM UI belum pernah mengkaji terkait infrastruktur. Tapi kalau itu secara general, paling yang bisa saya komentari adalah bagaimana pemerintahan Jokowi, sebenarnya bukan pemerintahan Jokowi doang, tapi ini kan kita lagi mendiskusikan di pemerintahan Jokowi itu dalam melakukan pembangunan tidak berorientasi lingkungan hidup. Ini beliau tidak mengaplikasikan prinsip pembangunan berkelanjutan yang ada. Nah, di sini memang banyak banget permasalahan. Contoh, kalau misalkan di bawah-bawah, ternyata pembangunan jalan tol itu kadang-kadang tuh udah apa ya? Kita juga dapat mempertanyakan urgensi dari pembangunan jalan tol. Dan paling ini ya, yang paling dipertanyakan karena tadi saya bahas lingkungan itu terkait pembangunan PLTU batubara. Ini juga salah satu pembangunan infrastruktur sebenarnya yang dibangga-banggakan. Wah, ini kita bangun PLTU batubara, bangun banyak banget. Itu semakin memperluas, ayo kita eksploitasi besar-besaran hasil bumi kita. Nah, di sini yang jadi catatan adalah tidak memperhatikan prinsip pembangunan berkelanjutan, yang artinya itu dampaknya akan dirasakannya ya secara besar itu nggak di pemerintahan dia, tapi di pemerintahan selanjutnya, di generasi selanjutnya. Ini jadi catatan juga. Jadi jangan ketika kita menilai pembangunan infrastruktur itu juga jangan sampai terbutakan dengan angka-angka, data-data dan konsep modernisasi. Ini juga pembangunan ibu kota berkelanjutan, pembangunan ibu kota baru ya, pembangunan ibu kota baru juga dipertanyakan. Kira-kira urgensinya itu apa? Ini lebih ke ambisi pemerintah untuk memajukan infrastruktur di Indonesia. Ya, mencontoh Amerika yang punya ibu kota Washington DC dan perekonomian New York. Pengen kayak gitu. Ini juga nggak diperhatikan. Ini di Kalimantan itu banyak banget Kalimantan sebagai paru-paru dunia. Kira-kira seberapa banyak hektar hutan yang bakal dibabat habis untuk membangun proyek ibu kota baru. Apalagi di tengah pandemi gini ya.
Itu tapi bahasan beda lagi sih, tapi urgensinya juga jadi sangat-sangat dipertanyakan gitu. Di tengah pandemi ini masih dilanjutkan proyeknya. Itu aja kalau dari saya. Baik, terima kasih teruntuk Kang Ginanjar. Mungkin bisa disambung kepada Kang Sajid, perwakilan dari Unpad. Dipersilakan Kang. Ya, terima kasih. Mungkin saya akan mengomentari ya tadi mungkin selain pembangunan berkelanjutan karena betul sekali bahwa ya pemerintahan sekarang ya jauh sekali dari pembangunan berkelanjutan. Ya mungkin di Bandung contohnya itu ada pembangunan rumah Sun Taman Sari, kemudian pembangunan apartemen yang di Dago, yang dimana itu apa ya sangat jauh lah dari prinsip pembangunan berkelanjutan tersebut seperti itu. Kemudian juga terkait sebenarnya ketika suatu pembangunan infrastruktur ini dijalankan, maka akan ada kesempatan untuk lapangan kerja yang terbuka luas buat masyarakat Indonesia. Tapi penyerapan tenaga kerja Indonesia sampai saat ini juga masih minim sekali untuk di bidang infrastruktur seperti itu. Dan juga terkait ini pembangunan infrastruktur di tengah pandemi. Saya baru baca artikel yang dimana katanya pemerintah akan mencari pinjaman untuk kereta api cepat ke Cina, dan juga beberapa dinas terkait akan mendapat suntikan modal untuk pembangunan. Dan inilah yang maksudnya yang menjadi catatan besar bahwa pemerintah enggan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, enggan untuk memakai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016 tentang karantina kesehatan karena alasannya biayanya mahal, tapi pemerintah masih memiliki cadangan modal untuk pembangunan infrastruktur dan sebagainya. Yang dimana seharusnya menurut saya dana infrastruktur seperti kereta api cepat, kemudian tol dan lain sebagainya itu dialihkan terlebih dahulu ke penanganan pandemi COVID-19. Seperti itu agar karena yang sekarang dibutuhkan masyarakat bukanlah jalan tol dan kereta api cepat menurut saya, tapi tunjangan dan bagaimana mereka makan di keesokan harinya. Seperti itu mungkin yang saya bisa komentari. Terima kasih. Baik, mungkin terima kasih teruntuk Kang Sajid, perwakilan dari BEM Unpad. Mungkin kepada Kang Edo bisa dijelaskan Kang tanggapannya mengenai Kalau misalkan menurut pandangan saya pribadi terkait infrastruktur yang dijalankan oleh pemerintahan Joko Widodo ini, kalau misalkan kita sampaikan sudah ada pemerataan, saya rasa belum merata gitu kan. Walaupun memang sudah ada pembangunan baik itu akses ataupun hal lainnya ke daerah-daerah yang belum terjamah gitu kan, seperti itu. Tapi tadi saya juga sedikit mendengarkan apa yang disampaikan oleh Kang Ginanjar gitu kan, terkait infrastruktur yang dibangun ini memang banyak sekali yang harus diperhatikan. Salah satunya adalah dampak lingkungan juga. Itu yang memang jadi perhatian khususnya di Cai Manjokuning, di daerah saya pribadi, karena memang untuk di Cai Manjokuning itu sendiri pemerintah ini akan membuat atau membangun geotermal gitu. Akan membangun geotermal. Namun pada pelaksanaannya geotermal ini sebenarnya masih banyak pro dan kontra lah, kontra dari masyarakat juga atau pro dari kalangan pejabat gitu kan. Dan tepat pada 2 bulan kemarin terkait kebijakan geotermal ini sudah mulai dilaksanakan gitu. Namun masyarakat itu belum disosialisasikan terkait dampak ataupun yang lain-lainnya, karena dari pemerintah itu hanya menyampaikan terkait lapangan kerja dan sebagainya gitu. Itu yang disampaikan oleh mereka gitu. Tidak menyampaikan terkait dampak adanya geotermal itu seperti apa. Jadi itu sih sebenarnya yang menjadi perhatian saya terkait infrastruktur yang disampaikan yang dikerjakan oleh Presiden Joko Widodo. Selain memang sekarang sudah mulai menjamah daerah-daerah yang belum terjamah sebelumnya, walaupun memang berbicara soal urgensi gitu kan. Sempat juga saya berdebat soal yang di Papua itu tentang akses infrastruktur yang lainnya atau pendidikan gitu kan. Dan bagi saya yang penting itu orientasi dari pemerintahnya gitu. Ketika membangun infrastruktur di Papua, baik itu akses ataupun terkait infrastruktur yang menunjang lainnya, itu harus benar-benar berorientasikan kepada
masyarakat di daerah tersebut gitu. Sekarang kan yang memang kita lihat infrastruktur yang dibangun oleh pemerintah itu apa namanya, penghasilan atau sebagainya itu kan memang terfilterisasi dari pusat gitu kan. Maksudnya emang ada sistem filterisasi kalau menurut saya pribadi atau saya nilai gitu kan terkait pendapatan yang diterima. Mungkin seperti itu sih Kang yang saya garis bawahi tadi. Dalam membangun infrastruktur kadang pemerintah, bukan kadang ya, memang pemerintah itu tidak melihat ke arah dampak-dampak yang lain-lainnya juga gitu. Ini tuh sih Kang, terima kasih. Baik, terima kasih teruntuk Kang Edo. Mungkin dikarenakan pada slide-slide selanjutnya kita sudah terjawab dan mungkin sama pembahasannya, jadi mungkin kita skip saja. Kita masuk ke sesi terakhir, di mana di sini kepada 3 perwakilan dari BEM Universitas dimohon untuk memberikan kesimpulan dari tema yang kita hari ini seperti itu. Di mana tema kita tidak lain dari yaitu kinerja sang pemimpin. Mungkin bisa dimulai dari Kang Sajid dulu deh. Oke, mungkin kesimpulan dari tema yang lagi kita bahas sekarang, kinerja sang pemimpin, adalah masih banyak catatan, masih banyak evaluasi, masih banyak yang harus diperbaiki oleh khususnya Pak Presiden Jokowi beserta kabinetnya terhadap bagaimana kebijakan-kebijakan mereka ke masyarakat seperti itu. Karena tadi juga sudah banyak dibahas, sudah banyak kita diskusikan terkait masalah lip service, pendidikan, ekonomi dan sebagainya. Masih banyak catatan-catatan yang harus diperbaiki dan juga berpihak kepada masyarakat. Seperti itu. Karena kan pada hakikatnya pemerintah itu adalah pelayan masyarakat, maka dari itu kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan, kinerja-kinerja yang dilakukan, semuanya harus memihak kepada masyarakat dan harus untuk kepentingan masyarakat. Mungkin seperti itu. Baik, terima kasih kepada Kang Sajid, perwakilan dari 4. Mungkin kepada Kang Ginanjar ada yang ingin disampaikan, mungkin berupa kesimpulan, saran, kritik, ataupun yang bisa menjadikan wawasan bagi masyarakat di luar sana, seperti itu, Kang. Ya, ini dari diskusi tadi kita mendiskusikan berbagai macam isu, emang banyak banget evaluasi di era pemerintah, era Presiden Jokowi. Nah, tapi bagi saya harusnya pemerintah itu jangan malu juga sebenarnya, jangan malu juga untuk ketika kita dikritik, ketika kita ini banyak banget evaluasi ya, emang tidak ada kepemimpinan yang sempurna. Nah, itu dan selanjutnya tugas pemerintah adalah bagaimana mendengarkan kritik tersebut dan memberikan solusi terhadap kritikan tersebut. Ini mending ya kalau misalkan diberikan solusi tapi ternyata solusinya tuh nggak sesuai yang kita harapkan, atau misalnya kita nggak puas atas solusinya ya. Tapi masalahnya ini pemerintah cenderung tidak mendengarkan kritik-kritik yang diberikan oleh masyarakat. Dan selanjutnya juga dari kita, ini berarti tugas kita untuk terus mengawal, untuk terus menjadi mitra kritis dalam memberikan masukan-masukan, memberikan masukan terkait jalannya pemerintahan. Kayak gitu, ini karena banyak banget evaluasinya. Salah satunya melalui platform gerakan BEM ini, mengadakan diskusi, propaganda, aksi, tapi kan sekarang lagi PPKM, nggak aksi dulu, dan lain sebagainya, kayak gitu. Itu aja kalau dari saya. Baik, terima kasih kepada Kang Ginanjar. Mungkin kepada Kang Edo, ada yang ingin diberikan kesimpulan ataupun saran, kritik, ataupun mungkin harapannya untuk kedepannya, dipersilakan Kang Edo. Baik, terima kasih Kang. Dan yang saya catat di sini terkait kesimpulan diskusi kita kali ini, saya mengutip apa yang disampaikan oleh konsep kepemimpinan yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara gitu. Dia punya filosofi tentang kepemimpinan itu adalah ingarsa sumberada, imadia mangun karsa, tuturi handayani gitu. Dimana ketika seorang pemimpin itu yang mempunyai jiwa kepemimpinan, ketika di depan dia itu harus menjadi suri tauladan, mencontohkan gitu kan kepada masyarakatnya ataupun kepada anggota-anggotanya. Ketika dia berada di tengah, dia memberikan bimbingan, dan ketika berada di belakang, dia memberikan motivasi atau dorongan-dorongan kepada masyarakat ataupun yang lainnya gitu. Dan sekarang pemimpin kita, sang pemimpin gitu kan, sang pemimpin Indonesia sekarang sudah bisa belum mengadaptasikan hal tersebut gitu kan.
Karena menurut saya konsepan dari Ki Hajar Dewantara ini adalah konsepan kepemimpinan yang menurut saya sempurna gitu bagi seorang pemimpin. Kembali kepada demokrasi, sistem demokrasi kita. Saya harap juga Presiden Joko Widodo ini karena memang diamanahkan oleh masyarakat, diamanahkan oleh rakyat, harus coba menyempurnakan atau maknai dari demokrasi itu sendiri gitu. Dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Jangan sampai makna demokrasi tersebut menjadi hal-hal yang paradoks gitu kalau menurut saya pribadi. Yang jelas juga kata rakyat dari rakyatnya itu, kata rakyatnya. Mungkin seperti itu sih Kang kalau menurut saya. Pendapat kesimpulan dari saya, terima kasih. Baik Kang, terima kasih kepada Kang Edo. Mungkin bisa selanjutnya kepada Kang Sajid, mungkin ada yang ingin tambahkan mungkin? Udah cukup tadi dari saya. Cukup Kang, baik. Sebelum kita akhiri, mudah-mudahan di sini saya berterima kasih kepada perwakilan dari 3 universitas, baik itu dari BEM UI, BEM 4 dan BMSI Jabar, Kang Edo. Saya ucapkan terima kasih banyak dan mudah-mudahan pertemuan kita pada hari ini bisa menjadi manfaat bagi diri kita sendiri dan juga bagi orang lain, dan juga untuk menambah wawasan bagi orang lain yang mungkin belum paham tentang apa itu politik dan apa yang sedang terjadi di negara kita Indonesia. Dan mudah-mudahan kali ini pertemuan kita dapat bisa menjadi silaturahmi yang baik lagi, terutama bagi BEM Stimlok dan BEM UI ataupun BEM 4 dan ataupun mungkin terhadap UJJ, terhadap BMSI Jabar. Mudah-mudahan bisa lebih baik lagi.